Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Mohon maaf, kelamaan. Selamat malam, selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-42. Selamat datang di Weekly Midnight Radio episode ke-42. Welcome back. Tadi kita sudah mendengarkan dua lagu, ada Playboy dari Seven Icons, kemudian ada Selamat Malam Dunia dari Jikustik. Tadi ada request lagu sebenarnya dari Jungtan, ada Sahabat Jadi Cinta dari Zigaz. Apakah ini pertanda? Tapi akan kita putarkan nanti ya. Setelah segmen pertama ini nanti kita selesaikan. Di antara break nanti segmen 1 dan segmen 2. Sementara itu tadi juga sudah banyak pertanyaan dari Bahamutlo 888. Akan kita tanyakan nanti juga ya. Sementara itu bintang tamu kita pada malam hari ini, Redis Art, sudah tampil di layar dan bisa dilihat bersama-sama. Tapi sebelum masuk ke dalam sesi pertanyaan segmen pertama kita, saya mau menampilkan beberapa video terlebih dahulu. Mungkin ada banyak yang belum pernah bertemu dengan Jordi sebelumnya, yang mungkin belum pernah mampir ke channel Jordi dan mungkin belum tahu gambaran channel Jordi seperti apa. Jadi mungkin klip-klip berikut bisa memberikan gambaran kira-kira Jordi seperti apa channelnya, begitu. Kok rasanya canggung sekali. Oke. Biar tidak panjang-panjang lagi, gak usah nahan senyum-senyum mulu. Ini dua orang dari tadi riwah sekali. Aduh ya Allah. Silakan nanti kalau mau ditanya-tanya, mau diapa-apakan, silakan nanti ditanyakan ke bintang tamu kita pada malam hari ini. Aduh, capek. Sementara itu selamat menyaksikan beberapa klip berikut ya. Kita belum mati ya. Mati go off stream ya. Kita belum mati. So far so good ya. So far so good. Aduh, jangan mati ya. Oh, gila. Wow. Oh, sama-sama. Kayak tunggu. Wow. Ini udah paling bener kan? Kita buka ininya ya. Buka apa namanya? Mama! Kamu punya banyak ya klip-klip bagus. Tapi ini suaramu nggak masuk ya, Cor? Aku matiin sebentar karena klip gasnya dihidupin. Nggak takut, sini loh. Hei! Siapa dulu klipernya? Asik. Ada. Bang, tips and tricks menjadi ganteng dan terkenal, Bang. Satu dua kia. Oke, 10 kali ya. Satu kia kia Tidak kia mati. kia kia. Aduh, lucu banget. Yamete Kudasi.
Yamete Kudashi. Nggak mau guys. Nggak mau. Literally. Nggak mau. Nggak mau gua. Kesedot. Kamu nanti deh. Tahan. Saya bertanya tapi nanti. Tahan. Weh, gua nggak ngomong loh. Weh. Bentar, ini settingan mikrofon gua ada yang salah nih. Bentar. Settingan mikrofon gua ada yang salah nih. Bentar. Mau kemana lu, ah? Mau kemana? Iya. Gua Kok habis? Oke, kita belum mati ya. Oke. Klip-klip dari Jordi sudah selesai dan banyak ternyata menyediakan aib sendiri. Jadi saya tidak perlu mencari-cari, alhamdulillah. Syukurnya di sesi kali ini dibantu oleh Jordi. Jadi alhamdulillah saya tidak perlu mencari aib sendiri dan disediakan sendiri. Jadi saya cukup berbahagia. Anyway, karena sudah klipnya gimmick semua bukan aib. Iya, gimmick. Karena sudah selesai menampilkan klip dari guest star kita pada malam hari ini, Redis Art. Sekarang sebelum kita menanyakan banyak pertanyaan, dari tadi sudah ada 5 pertanyaan kalau tidak salah yang belum ditanyakan. Jadi sebaiknya mungkin kita masuk terlebih dahulu ya. Pada malam hari ini seperti yang disebutkan sebelumnya dan sudah diumumkan sebelumnya, bintang tamunya ialah Redis Art _. Dan pada weekly Meta Radio akan dibagi menjadi 3 segmen, basically. Nanti di segmen pertama ini, yakni ada perkenalan terlebih dahulu, introduction, serta sneak peek dari bintang tamu kita pada malam hari ini. Kemudian nanti di segmen kedua ada cerita di balik streaming scene-nya, lebih dalam lagi. Terus nanti di segmen ketiga ada trivia, serta closing mark nantinya, biar agak pendinginan sedikit. BTW, sebelum masuk ke pertanyaan yang sudah banyak menumpuk dari tadi, kita masuk ke segmen pertama terlebih dahulu, introduction and sneak peek of guest star. Boleh kayaknya Jor, perkenalan dulu mungkin. Username-nya apa, panggilannya apa, area tempat tinggal, umur, dan kesibukan. Oke, halo guys, halo. Nama gue Reddy Sart, ya. Bisa dipanggil Reddy, bisa dipanggil Jordi juga. Cuman mungkin yang kenal gue udah lebih sering familiar dengan manggil Jordi kali, atau Bang Jor, atau mungkin Joe juga ada. Kalau kalau keluarga sih biasanya manggil ini ya Joe ya. Tapi kalau literally sih, kalau yang di Twitch ini atau teman gue sih lebih ke Jordi ya semuanya. Terus Twitch username-nya sendiri itu Redisart _. Kenapa pakai underscore gitu ya? Soalnya pas itu mau coba-coba kayak apa sih namanya, kayak ilangin underscore-nya gitu ya, tapi malah nggak bisa gitu. Entah kenapa, itu udah sering berkali-kali dicoba ya kan. Padahal sebenarnya sih username-nya itu pengennya sih yang tanpa underscore gitu sih. Cuman ya udahlah, akhirnya it is what it is gitu kan, nggak bisa dihilangin. Ya udah, akhirnya jadi Redisart _ gitu. Tapi kalau misalnya di tempat-tempat lain gitu ya, kayak misalnya di Twitter atau apa, itu pasti ini sih pakainya nggak pakai underscore gitu sih. Hanya khusus di Twitch aja gitu. Iya khusus di Twitch. Iya, betul. Apakah Anda tidak berdusta ya?
Sebentar. Redis Art di Twitter pakai underscore kok. Oh, pakai underscore ya? Baru Lupa. mulai sudah berdusta. Lupa. Belum Tapi panjang. yang kayak di YouTube gitu sih, ini sih kayak di YouTube ya kan. Yang di YouTube gitu sih nggak pakai underscore sih. Di YouTube juga pakai Jordi. Itu pakai kan? Bentar. Kayaknya nggak pakai deh. Sebenarnya pengennya nggak pakai loh. Lihat Jor di komentar, tukang bohong, males. Ya, Nggak tahu lah ya. Serius loh, aku tadi pas ngetek di YouTube kan juga ada underscore-nya. Tuh kan, aku tidak salah. Siapa yang punya apa channel sih? salah ini kali bentar. Tapi sih sejujurnya ya sebenarnya pengennya nggak non underscore gitu. Oh, di YouTube kagak ada kok. Kalau di user, kalau di ad-nya ya nggak ada ad-nya ya. Kalau yang ada ad-nya sih iya sih. Cuman kalau secara name generally sih pengennya sih yang tanpa ini apa namanya underscore gitu. Nah dari situlah dari Twitch ya kan, karena nggak ada kayak pengen ngedit lagi ya kan, pengen ngedit ya kan, nggak bisa, sama sekali nggak bisa. Itu udah kayak percobaan sekian kali gitu ya. Ya udah akhirnya ya udahlah, kayaknya emang udah takdirnya pakai underscore gitu. Aduh, sayang sekali baru di awal sudah dibohongi saya. Nggak gitu Mas Arfi. Aduh. Kemudian panggilannya Jordi, kemudian Joe atau Reddy. Betul. Begitu kah? Jordi, apa lagi ya? Udah sih, nggak ada lagi selain itu. Ada Oke. juga yang manggil Jot, literally JOD gitu teman gue. Itu pun kayaknya temen gue juga nggak ngerti ya kenapa ada beberapa orang itu cuman seorang dua orang doang sih manggil Jot. Kenapa mereka bisa manggil Jot ya? Apakah ada typo gitu antara D sama R padahal deket gitu kan? Mungkin susah Nggak panggil ngerti nama Jord begitu. Ada sih juga yang manggil Jord gitu, JORD ya. Cuman Wah. literally sih lebih seringnya sih Jor ya. Jor. Mungkin karena gue cadel. Mungkin. Oke, Ini BTW makanya- kemudian area tempat tinggal di mana kah? Oh ya, untuk area tempat tinggal di apa namanya Tangerang. Sudah sih. Di Tangerang ya, lebih tepatnya sih di daerah-daerah Ciledug. Tadinya sih di Bintaro, cuman udah pindah ke daerah Ciledug. Kalau di Bintaro kan Tangsel ya jatuhnya. Nah kalau ini sang pindah ya kan karena emang ada keperluan dari keluarga juga, jadi akhirnya ya udah di Tangerang sang di Ciledug. Oke. Kemudian umur? Nah untuk umur sekarang 28. Nanti tanggal nggak usah deh. 28 Tanggal gitu. berapa? 28. Saat ini 28. Anda jangan-jangan sama dengan saya 95 sebenarnya. Oh enggak, 96 untuk Mas Adli. Oh, Ayo. 96? Kan tahun ini seharusnya baru 28. Tapi kan kalau misalnya misalnya sudah berulang tahun bukannya menjadi 29 setelah itu ya? Apa gue salah perhitungan ya? Maaf ya Pak sama matematikanya. Tahun depan dong seharusnya 29. Happy birthday. Belum. Kan kalau 96 tahun depan baru 29 ya. Aku 95 tahun ini 28. 29. 28 ya, bentar. Rusak guysnya. Aduh ya Allah. Baru di awal. Kasihan sekali sebenarnya dari tadi di awal sekali ini viewernya belum disapa Jordi. Kayaknya baru halo-halo doang. Tapi kayaknya belum disapa dibaca sesuatu. Tapi dibaca diam-diam dari tadi komentarnya. Sudah riuh dari tadi. Tapi Mas Jordi ya begitu. Jadi ya gimana juga ya. Betul. Emang banyak dibully nih apalagi sama bas-bas. Satu lagi kayaknya Jor sebelum masuk ke pertanyaan, kesibukan sehari-hari apakah? Oke, sibukan hari-hari ya. Biasanya sih gawe ya kalau weekday. Gawe kerjaan gue sehari-hari itu kayak data analis gitu kan. Jadi Wow. ya data analis. Tadinya sih emang sempat kayak melenceng gitu ya. Sebelumnya itu kayak semacam store operator gitu sih. Jadi kita tuh kayak kalau misalnya ada brand gitu di online channel gitu ya. Contohnya kayak di Tokped, Shopee. Nah itu kita kayak ngisi-ngisi stoknya ya kan.
Aha. kayak ngisi kayak misal setting-setting diskon. Jadi kalau misalnya kalian tuh suka misalnya belanja kayak di Harbolnas ya, kayak misal kayak di 12.12, tapi kayaknya sih sekarang setiap bulan tuh udah pasti Harbolnas ya kalau Twin Date gitu kan. Kalau dulu kan kayaknya dulu sebelum Harbolnas itu udah kayak happening banget kan, cuman 10-10, 11-11 ya kan. Betul. Sekarang kan 12-12. per bulan ada Sekarang ya. iya, dari bahkan pas tahun baruan pun deh ya, kita udah merayakan Harbolnas satu-satu gitu. Betul, Nah, betul. itu tuh dulu yang setting-setting kayak misalnya diskon, kayak misalnya kalau misalnya kalian mau belanja dapat free ongkir, kayak misalnya dapat cashback juga. Nah, itu gua tuh Mas Adi. Oh. Tapi untuk Wow. beberapa brand aja sih, nggak semua. Kalau misalnya semua lama-lama Pak, lagu juga puyeng keder lama juga ya. Oh, aku Untuk tidak beberapa menyangka. brand aja. Hmm. Iya, itu masuknya dia apa ya? Masuknya startup sih, startup kayak Tokped, kayak misalnya sebut ini aja ya, kayak misalnya kayak ijo-ijo yang dan eh Oren itu kan dia kan jatuhnya startup ya. Pada saat itu gue di situ ya kan, sebelumnya kayak gitu. Nah Oke. kalau saat ini sang data analis emang agak melenceng nih. Dari Stokopato ke data analis, makanya agak agak ini juga sih, nggak nyangka pas itu tadinya awal-awal kan gue ke apa ya kayak resign ya kan, resign gara-gara itu juga ngerasa kayak ya gue ngerjain kerjaan stok operator tuh udah kayak bosen aja gitu, kayak ya udah cuma set diskon, set stok ya kan, kayak gitu segala macem. Sama kayak berpikir kan kalau misal kita di dunia kerja itu kan kayak ini kan apa namanya, eh, mesti punya banyak experience ya kan, kayak apa kita nanti di masa depan gitu atau nanti di eh, jenjang karir kita tuh punya segala hal experience yang bisa kita pakai gitu kan buat nantinya. Nah itu dia yang bikin gue kayak coba kayak apa namanya, eh apply ke kerjaan-kerjaan lain gitu kan. Bahkan sampai ke kayak HR gitu pun gue sempet nyangkut kan. Terus itu pun gue juga kaget. Kan HR itu kan biasanya kan kalau misalnya apa ya, kalau misalnya dia di apply gitu kan minimal kan dia mesti minta kayak entah itu 1 tahun pengalaman HR ya kan, Hmm. 2 tahun pengalaman HR. Nah entah kenapa kayak ada dia panggilannya tol aja, tapi ya pada akhirnya sih mungkin karena gua nggak ada pengalaman ya akhirnya nggak ada sih. Nah kebetulan data analisis ini alhamdulillah yang bisa apa ya kayak ya untuk saat ini menjadi kerjaan gue saat ini lah, dan itu pun apa ya kayak semacam nyaman di guanya gitu, dengan kerjaan data analisis ini aman sekali gitu. Oke. Tidak se-flat jadi operator tadi kan ya? Enggak, lebih apa ya, kalau operator kan kita kayak ini ya, berurusan dengan kayak segala barang yang ada di online channel itu kan ya. Mhm. Nah, kalau data analytics kita bisa lebih kayak ini sih, kayak bisa reach out ke departemen lain gitu. Jadi misalnya gue udah melakukan analisis data-data dari perusahaan itu, nah itu nanti bisa kita reach out ke departemen keuangan, nanti dia yang bikin laporan keuangannya, ya kan. Terus nanti kayak Oh. misalnya kita reach out apa namanya, belajar apa, sorry, kayak misalnya kita bikin analisis data perusahaan, kita reach out ke tim lain, misalnya ke merchandise, nanti dia yang kayak bikin laporan kayak stok-stok mana sih di apa namanya di perusahaan kita nih yang misalnya harus kita banyakin gitu kan, kayak gitu. Oke. Ini BTW sudah ada 6 pertanyaan kayaknya dari tadi. Ya kan? Wow, banyak ya. Dan kita belum mulai. Tapi kayaknya aku memajukan pertanyaan ini dulu ya, karena berkaitan dengan yang lagi dibahas. Dari Joe_Nathan, pertanyaannya, Bang Jor belajar data analis dari kuliah atau pernah ikut bootcamp gitu? Oke, kalau belajar data analis sih dari temen sih. Hmm? Dari temen. Hmm? Jadi kebetulan di kantor lama gue ya, di kantor lama gue yang store operator itu kan gue sempet kayak ini kan, kayak bilang ke teman gue kan kayak, aduh gue bosen nih jadi store operator. Ya biasa kan kalau misalnya kita apa namanya, kalau misalnya kita tuh kayak mau resign gitu kan, pasti kan kita cerita-cerita ke teman gitu kan. Terus kayak kira-kira apa Jor, dia nanya kan, kira-kira apa Jor yang kayak ini di lu apa namanya, kayak pekerjaan apa yang kira-kira sekiranya enak di lu kan kayak misalnya store operator nih, kayaknya gue liat juga lu kayaknya mau nonton doang nih ya kan. Terus kayak gue sih pengennya HR, gue bilang pas itu kan. Terus kalau HR gue nggak bisa bantu, coba deh ntar gue cobainin apa namanya kayak apa ya, dia kan kebetulan juga kayak ini kan, bukan data analisis sih teman gue kebetulan ini, dia tuh kayak BI.
bisnis BI? bisnis intelijen. Nah, Oh. betul. Jadi BI itu kalau di tempat gue sih juga data analisis juga namanya BI ya. Nah, tapi kalau di dia tuh BI itu dia kayak yang apa ya? Kayak ngumpulin data lah, bukan yang kayak analisis data gitu. Jadi kayak nge-compile data dari satu sampai banyak gitu, nanti dikasih ke data analisisnya kayak gitu. Kalau di yang kantor lama, tapi kalau yang di kantor sekarang, kalau yang kantor lama itu dia dibedain. Oke. Kalau BI, data analis. Nah, kebetulan teman gua nih, kan kalau BI, dia kan BI kan, nah dia kan kerjanya tuh kayak tektokan sama data analisis. Jadi dia kayak bisa kayak, oh gue tahu nih kalau data analisis nih, dia kerjanya kayak gini. Coba deh ntar gue kayak ini. Dia juga tahu kerjaan data analisis gimana. Ya udah akhirnya kayak diajarin mulai dari GDS, ya kan, Google Data Studio, terus kayak Python. Padahal saat itu gue masih kerja sebagai operator gitu, kayak apa ya, kayak ini nih kerja nih, selesai kerja nih, terus kayak sneak peek dikit kan ke apa namanya kerjaan temennya dia nih yang sebagai data analysis ini, kayak GDS sama Python ini ribet juga. Cuman yang mau nggak mau kan, misalnya kalau misalnya saat itu gue nggak belajar itu, mungkin gue nggak bakal jadi apa ya, Data gue nggak analis. bakal jadi analis yang saat ini gue tekunin dan gue jalanin saat ini sih gitu. Dan pastinya gue bakal apa ya, kayak monoton aja sih kerjaannya, kayak cuman set stok, kayak misalnya set diskon, set voucher dan lain. Itu kayak menurut gue sih jadinya buat kedepannya sih kayak jatuhnya apa ya, mohon maaf ya kalau misalnya dibilang sih kayak admin gitu, kayak gitu. Cuman admin kayak stok apa ya, admin online stok lah jatuhnya kayak gitu. Cuman kalau data analisis kan dia kayak apa ya, prospek kedepannya kan lebih kayak setiap perusahaan pasti kayak butuh data analis gitu kan. Jadi jadi ya seperti itu. Data analis pasti di setiap data apa ya, di setiap company atau perusahaan itu pasti bakal butuh sih semuanya. Gitu. Oke, kita lanjut kalau begitu. BTW ini kalau Jordi mau bantah yang ada di kolom komentar boleh, atau mau tanggapi boleh. Kan dari tadi ada beberapa Boleh. yang berkaitan ya. Oh ini si Bas nih, pantas ada brand yang harganya error gara-gara lu ya. Boleh. Itu kayaknya stok operator temen gue yang pas itu. Tapi cerita sedikit. Jadi pas itu gue pernah set diskon itu kebetulan ini ya. Jadi kan lagi Harbolnas ya, itu 10-10. Nah itu harusnya yang di set diskon tuh 70%. Jadi barangnya kan biasa kalau misalnya regular diskon kan itu kan 50%. Nah ini kita mau naikin 70%. Biar lebih deep gitu kan, diskonnya lebih gede kan, biar kelihatan kayak oh ini kalau misalnya Harbolnas sih emang kelihatannya tuh lebih apa ya, kayak lebih hari yang ditunggu-tunggu semua orang buat belanja gitu kan. Nah itu kan kalau dari brand gitu kan dia biasanya ini ya, kayak ngasih ketentuan kayak kuantitinya yang misalnya mau didiskon tuh kita maxin 50 ya. Nah bodohnya adalah pas itu gua pernah sampai 100. Terus gimana? Jadi Rugi dong? alhamdulillahnya rugi. Alhamdulillahnya Betul. rugi? Enggak. Ada sebenarnya enggak. Jadi tadi gue mau jawab Mas Adi, sebenarnya rugi. Ya kan, nah, alhamdulillahnya adalah itu dari yang kan harusnya 50 ya. Nah, dari yang 50 itu kan gue malah keset 100 yang gue diskon. Nah, itu yang kejual tuh baru 55. Jadi kan hitungannya 5 rugi. Nah, itu ketahuannya kayak ini kenapa masih ada kayak apa ya? Kayak kenapa masih ada kayak yang jalan ya diskonnya, kayak masih ada yang kayak kejual dengan harga segini ya. Terus kayak pas gue lihat itu pun malam-malam Mas Adli, gue cek kan, malam-malam gue cek Mas, terus gue lihat kayak oh iya ya kan, kalau misalnya Harbolnas itu kan biasanya kan kita belanjanya pas pagi-pagi ya, biasanya dini hari gitu kan. Nah itu kan gue mesti mantau-mantau kayak stok ya kan, terus barang-barang yang terjual berapa ya kan. Nah terus dari apa manajer gue tuh ada yang kayak bukan apa ya, kayak ngasih tahu gue lah, info gue gitu ya, ini kok tiba-tiba kok ada penjualan lagi ya? Harusnya 50 doang kan, ini kenapa ada lagi? Terus pas gue cek, lah iya ada lagi, panik. Terus pas gue lihat, ternyata iya udah kejual 5, ya kan? Udah kejual 5, habis itu ya udah pas gue cek di settingan, biasanya kan kalau di kita jalanin kayak misalnya seller center ya, namanya seller center dari toko ijo, toko oren atau toko apapun itu kan biasanya kan ada back end daripada seller center ya. Nah di situ kan kita bisa kayak setting diskon, setting stok yang tadi gue bilang. Nah di situ gue setting diskonnya ternyata kuantitinya sampai 100 gitu.
Kemudian langsung diperbaiki pada saat itu juga. Langsung diperbaiki, langsung dimatiin diskonnya. Kalau enggak itu kalau misalnya boncos sampai 100 sih itu kayaknya gue mesti nanggung kerugian sampai entah ya 70%-nya. Pas itu sih gue pas itu ya pas kebobolan 5 stok itu 5 biji itu sih gue sampai mesti bayar 300.000 sih. Itu 5 aja ya. 300.000. Oke. Hah? Gue harus sampai 5? Berarti kalau misalnya itu berarti 30-an juta? kalau misalnya, wah gue sebenarnya 3 juta agak kan ya? ini matematik ya, bisa sekitar 5 aja 300.000 ya kan. Kalau misalnya kebobol 50 tuh bisa sekitar 3 juta bener, dikaliin 10 aja bener kan. 3 juta. Kalau itu kan apalagi kan kalau Harbolnas itu kan dia ini ya, kalau Harbolnas itu kan dia penjualan itu kan biasanya cepet-cepet gitu ya, kayak bisa dalam waktu mungkin 10 menit stoknya langsung habis semua, langsung ludes semua. Nah itu kalau misalnya gua telat dikit aja ya, kalau gua telat dikit aja mungkin itu dari 300.000 bisa langsung 3 juta, itu pala gua langsung puyeng, udah pasti puyeng. Oke. Udah pasti puyeng situ. Bayar 3 juta dan lain-lain, kerugian segala macam. Wah, macam-macam. Kita lanjut Betul. kalau begitu. Kita kembali ke pertanyaan yang sudah ditanyakan 36 menit yang lalu. Ya Allah ya Rahman. Betul. Jauhnya. Ini pun gua sampai lihat lagi tuh. Waduh. Tadi ada pertanyaan dari Bahamut Lo 888, gimana kisah sukses Jordi as streamer? Kisah sukses. Oh, pertanyaan pertama ya. Betul. Apakah Kisah sudah merasa sukses? Sukses kayaknya belum deh. Belum, why? Belum. Karena apa ya, gue untuk saat ini mungkin bisa dibilang belum sukses ya. Mungkin saat ini kalau bisa dibilang berkembang kali ya. Sedang mengembangkan ya untuk menjadi sukses. Cuman untuk kalau dibilang sukses sih belum bisa dibilang sukses sih. Kecuali kalau misalnya mungkin lu udah semacam, I don't know, kalau misalnya gue bisa bilang kayak sebutin satu streamer kayak Apex gitu yang dia udah punya kayak misalnya Mande gitu, dia adalah streamer Apex ya. Kalau misalnya dia streaming tuh dia udah kayak misalnya bisa 8K viewernya dalam satu stream sebelum itu kayak gitu. Nah itu mungkin baru bisa dibilang kayak gitu ya, atau mungkin jangan sampai ribuan kali ya. Mungkin kalau misalnya kita udah punya kayak semacam viewer yang kayak misalnya dalam satu kali stream kita tuh udah ya partner lah, kayak bisa dibilang partner kali ya. Mungkin itu bisa dibilang sukses. Mau menurut gue sih begitu. Nggak tahu kalau yang lain ya gimana. Cuman kalau menurut gue sih begitu. Jadi kalau misalnya Bang David tadi nanya ya kan, gimana kisah sukses sebagai streamer? Betul. Belum bisa dibagikan sih. Paling kalau misalnya sukses menempuh Afi Bang. Betul. Betul kan? Sukses Standarnya menempuh jauh Afi, juga ya, partner. Betul partner. Kalau di Twitch itu kan dia kayak semacam, bisa dibilang kayak kalau di Twitch itu kita sukses itu mungkin kalau bisa gue bilang juga ya, ketika kita bisa stream dalam bahasa Inggris kali ya, regularly. Jadi kita mungkin sebagai gue pernah lihat ada streamer Indo gitu ya, dia main Lost Ark. Mungkin Bas tahu ya. Ada streamer Indo dia main Lost Ark. Dia tuh suka main Lost Ark tiap hari. Itu tiap hari dia selalu pakai bahasa Inggris. Dan itu viewernya tuh udah langsung kayak 3.000-an gitu. Gue lupa namanya. Oh betul, aku juga mikir si Kanima. Kanima ya itu ya. Itu lewat itu terus Kanima soalnya ya. di home. Nah itu yang kayak Lost Ark itu, nah itu mungkin kayak bisa dibilang kalau misalnya kita nggak usah partner deh, kalau misalnya kita mungkin udah punya sekitar ratusan viewer dengan kita dengan ngomong Inggris. Soalnya kan kalau Twitch itu kan udah kayak umumnya pada dari luar ya, orang-orang bule gitu kan. Dan kita pun dengan ratusan viewer itu kita udah regularly ngomong Inggris sih, itu menurut gue sih udah oke sih. Bisa dibilang ya sukses gitu. Nggak usah sampai ribuan viewer. Kalau kayak gitu kayak kesana sih kayaknya jauh banget deh kayak gitu. Oke. Oh ya, Kanima ya bener ya namanya. Betul, Kanima X1 XIV.
Ya, itu kadang-kadang suka muncul juga di apa kayak misalnya di home ya kan suka muncul dia. Betul, betul. Nah, itu dia kayaknya streamer-streamer Indo yang menurut gua udah di Twitch-nya sukses gitu. Di Twitch-nya sukses. Begitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Pertanyaan kedua, undang dia Bang Adli ke UMR. Saya siapa? Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Bahamut Lo 888. 3 top game kesukaan Jordi. 3 top game. Untuk saat ini mungkin gue bisa kategorin 3 ya. Bisa kategorin dua ini ya untuk saat ini sama yang benar-benar gue suka banget gitu ya. Untuk saat ini top game yang gue mainin sih Dota pertama. Dota? Betul, Dota 2. Oke. Lalu kedua Apex. Yang ketiga itu udah pasti iya pokoknya Dota sama Apex itu pasti udah ini ya, pasti udah kayak tiap hari lah gitu kan, udah kayak menjadi makanan tiap hari. Satu lagi apa ya satu lagi ya? Kan Anda banyak main game ya? Iya, tapi kalau untuk saat ini sih paling yang sering dimainin itu ya kalau top game itu. Kalau yang sering dimainin itu sama PUBG kali ya, PUBG. Nah, tapi kalau misalnya top game yang overall yang apa namanya, yang kayak bukan saat ini suka dimainin ya, kayak top game overall yang suka banget itu ada Dark Souls. Itu Dark Souls yang Souls-like game itu yang jadi kita tuh kalau misalnya mati mungkin kalau misalnya bosnya udah mau mati gitu ya itu maldingnya setengah mampus kali. Pusingnya sampai ke ubun-ubun, mungkin kalian tahu game-game Dark Souls gitu kan. Terus kayak Star Wars, karena gue juga penggemar Star Wars. Star Wars, oke. Yes, Star Wars, gue penggemar Star Wars karena gue juga di rumah ngumpulin ini apa namanya, ngumpulin kayak Funko Star Wars gitu. May the Force be with you. Yes, betul sekali Jong. Aku sejujurnya jarang ketemu streamer Indonesia yang suka dengan Star Wars sampai sekarang. Oh ya? Karena kan kulturnya sebenarnya tidak terlalu menjamah ya ke Indonesia. Kan populernya di Amerika ya. Betul, di Amerika. Kayaknya dari 36 guest star baru kamu yang bilang suka Star Wars. Wah, orang pertama. Nggak apa-apa, satu lagi apakah? Betul. Satu lagi itu bentar ya. Kadang-kadang suka lupa juga ngelihat library Steam. Oh ini, sorry, The Elder Scrolls. The Elder Scrolls Teso. Betul. It's like RPG game open world sih. Iya Teso kan, The Elder Scrolls Online kan? Not the online one, Mas Adi. Jadi dia yang single player sih. Oh, jadi ada Elder Scroll Elder Scroll Skyrim, ada Oblivion, ada Morrowind, itu semuanya dari awal sampai akhir itu gue mainin, gue tamatin. Wow. Walaupun gamenya panjang banget gitu. Gamenya panjang banget karena kan dia mesti explore kayak main questnya, side questnya, ya kan. Dan itu pun nggak yang kayak misalnya cuman 10, 20, 30, itu bahkan bisa sampai 300-an side quest-nya gitu. Banyak banget. Tapi puas kan ya dengan harga yang ditawarkan? Sangat puas, karena kalau misalnya ini jadi kayak marketing ya. Kalau misalnya kalau misalnya di Steam sekarang kalian bisa nyobain main The Elder Scrolls itu sih cukup dengan di bawah 100.000 ya, 70 mungkin. Skyrim itu pun dengan udah disuguhkan dengan grafik yang sangat oke gitu. Sangat oke banget, kalau bagus banget. Marketing bagus. Marketing sangat bagus ya. Ayo Skyrim tolong angkat saya menjadi BA. Namanya Bethesda apa namanya, Softworks ya, dia kan dari gamenya dari Bethesda ya. Oke. Itu gue salah satu game yang suka Bethesda. Nah mungkin kalau misalnya tadi siapa Bang David ya, tadi Bang David kan bilangnya 3. Kalau misalnya mau boleh nambahin 4 ya satu lagi Fallout kayak gitu misalnya. Soalnya kan dia kayak ini kan, kayak gameplaynya sama, cuman beda ini aja gitu, beda kayak temanya aja gitu.
Fallout sama Skyrim sama The Elder Scrolls. Maaf. Fallout ini ke semua seriesnya dimainkan juga kan ada banyak ya kayaknya. Fallout kalau gue sih mainnya dari yang ketiga. Kan ada Fallout yang dia tuh kedua, terus ada kedua yang bagian namanya apa ya, kayak The Brotherhood of Steel apa gitu. Nah itu gue nggak mainin sih, Banyak karena ya. mau dimainin pun untuk di saat ini ya mungkin di set apa yang sedang dimainin kayaknya nggak bisa ya. Kayak contohnya aja kayak tadi Oblivion. Jadi Elder Scrolls Oblivion itu dia nggak bisa dimainin di Windows 11 ataupun 10 sayangnya. Why? Jadi dia tuh cuman compatibility-nya tuh cuman sampai Windows 8 si Oblivion ya. Jadi kalau misalnya kita mau main Oblivion itu pun kita mesti kayak beli gamenya di mungkin beberapa orang ada yang kayak tahu ya website ini kayak di GOG gitu, GOG.com. Jadi nggak, kalau misalnya dari Steam kan biasanya kan kalau kita kan pasti udah taunya kayak ini apa namanya, platform itu paling kalau nggak Steam di Epic ya. Nah mungkin kalau kalian mau kayak nyoba-nyoba game yang compatibility-nya tuh nggak bisa di Steam tuh misalnya compatibility kalian nggak bisa mainin gitu ya. Tapi kan kalian bukannya bisa diklik kanan compatibility, tidak bisa begitu kah? nggak bisa masa disayangnya. Gue udah sempet Oh, iya udah kah? pernah nyoba. Jadi gue nggak pernah. Jadi gue apa ya? Abang gue kan dia juga pecinta ini ya. Jadi gue punya abang dia pecinta game RPG juga yang kayak Elder Scrolls gitu. Dia punya game kan. Jadi ya udah gue coba mainin di tempatnya dia. Tapi setelah gue coba udah di compatibility di biasanya kan Windows 7 gitu kan yang paling bawah gitu ya. Itu masih nggak bisa sih sayangnya. Terus akhirnya abang gue kayak bilang paling kalau misalnya mau kayak main game apa namanya kayak yang compatibility-nya tuh cuman sampai Windows 8 tapi mau main dengan lancar jaya itu mesti dari GOG tadi sih kayak gitu. Jadi kayak GOG.com tuh dia kayak nyediain game yang lama-lama ya, game yang mungkin udah lama banget gitu. Dia tuh kayak mungkin nggak tahu ya dia sistem cara kerjanya gimana, cuman sebisa mungkin dari sebisa mungkin dari sistemnya dia akan kayak ngatur-ngatur. Jadi compatibility itu bisa dimainin di Windows sekarang kita yang saat ini kita suka pakai. Mungkin masih ada yang pakai Windows 10 ya kan, masih ada yang pakai Windows 11 ya kan. Nah itu bisa dipakai dimainin di GOG itu gitu. Wow, aku tak tahu sampai ke sana. Kita lanjut kalau begitu. Boleh. Tadinya gue juga kayak nggak tahu website GOG ini, cuman GOG ya. Jadi setelah gue kayak nanya-nanya ke abang gue ya, ternyata dia juga lumayan kayak apa? Kalau buat game-game GOG dia kan lumayan ada juga gitu ya. Kayak dia kan pecinta game lama juga kan. Nah terus akhirnya dikasih tahu lu kalau misalnya mau apa game yang mainin game-game yang kayak lama-lama gitu coba GOG aja ya kan. Tapi nggak gratis sih. Betul, Masih pasti bayar juga bayar. kayak Steam. Betul. Tapi kadang-kadang kita apa ya? Gue kan kayak langganan ya di ini apa namanya di Prime Gaming atau bisa dibilang nama lainnya Prime Video ya. Dia suka dikasih benefit di apa namanya di bagian kolom benefitnya. Jadi kalau misalnya kita langganan tuh suka dikasih game code GOG gitu sih. Jadi kayak lumayan. Contohnya Fallout. Jadi contohnya kayak Fallout 3 ya, Fallout 3 yang notabene dia compatibility-nya nggak bisa dimainin di Windows 10, Windows 11 kalau di Steam gitu ya. Ternyata alhamdulillah dikasih gratis kebetulan di Prime Gaming gitu. Dan bisa dimainkan di Windows 10 11. Harusnya bisa. Gue sih belum apa, gue baru redeem code-nya aja. Cuman pas itu abang gue kan dia juga main gitu kan. Dia kan pecinta game-game yang GOG itu kan. Itu dia bisa sih. Cuman kalau untuk gue pribadi sih belum. Yang Fallout ini gue belum nyoba yang redeem code. Gitu. Baru yang Oblivion itu doang tadi. Yang Elder Scrolls. Oke. Ternyata Jordi punya banyak pengetahuan tentang ini. Aku tidak menyangka. Jujur. Gitu kayak banyak ya apa GOG kayak gitu-gitu. Portal apa ya kayak semacam portal game buat kita beli game. Betul. Mungkin orang-orang yang kayak umumnya mungkin taunya cuman kayak
Steam, Epic, kemudian kayak Ubisoft Launcher atau EA Origin. Cuman kalau kalau Ubisoft itu kan dia lebih ke game-game ini apa namanya? Game-game yang Ubisoft. Terus kalau Betul. misalnya Origin dia lebih ke game-game yang dari EA. Nah, mungkin paling di antara dua itu kan opsinya. Di antara atau Steam, kalau enggak Epic. Nah, tapi Betul. setelah dari sini mungkin kalian bisa lihat Yogi gitu kalau misalnya mau game-game lama gitu. Karena kebanyakan game-game lama yang ada di Steam gitu ya. Hmm. Game-game lama yang ada di Steam itu dia compatibility-nya sih kayak gacha gitu sih. Jadi ada yang bisa dimainin di setup sekarang ya di Windows 10, Windows 11. Ada juga yang nggak tiba-tiba surprisingly nggak bisa gitu. Kalau kayak kalau dilihat tuh grafiknya kok bagus ya kan. Kayak misalnya yang Oblivion itu kan atau sama Fallout 3 kan dia kan jatuhnya grafiknya udah oke sekali gitu ya. Tapi setelah dimainin gitu kan, dimainin di apa namanya di PC kita ya kan yang Windows 10 sama 11 kok tiba-tiba nggak bisa kan kecewa jadi membeli kayak gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau gitu, Jor. Boleh. Ada pertanyaan yang masih terkait dengan topik ini sebenarnya, tapi aku majukan dulu ya sebelum pertanyaan-pertanyaan lain. Wow, tadi sudah ada Yes. pertanyaan menumpuk sejak lama. Ada pertanyaan dari Bazelar, game favorit yang bukan multiplayer apa aja, Bang Jor? Yang bukan multiplayer ya. Mungkin tadi yang udah dibilang ya. Dark Soul, terus kayak apa? Fallout, Elder Scroll, sama Star Wars sih yang 4 itu. 4 tadi berarti. Oke. Mungkin kalau disebutin banyak bisa sih. Tapi yang top, Sebenarnya banyak. tapi yang paling topnya 4 itu. Iya, betul. Oke. Ini Sebenarnya kayak franchise kan optional. ya bilangnya, bukan satu judul kan ya? Franchise, betul. Dark Soul itu kan dia kan gamenya dia ada apa ya? Bisa dibilang dalam satu franchise dia ada 3 game gitu ya. Ada Dark Soul pertama, ada Dark Soul yang kedua, dan yang ketiga. Terus kayak Elder Scroll tadi, Elder Scroll dia ada, aku pun lupa ya, 3 atau 4 gitu kalau nggak salah. 3 sama DLC-nya itu dia ada 4 kalau nggak salah. Jadi yang kebetulan yang gue sebutin sih itu dia franchise ya. Betul, franchise. Jadi mewakili semuanya itu yang gue suka mainin lah gitu. Oke. Dan udah gue tamatin juga gitu. Oke. Kalau Dark Souls sih gue ini sih apa belum ada yang belum gue tamatin gitu. Tapi gue suka dengan apa ya namanya? Suka dengan gameplay Dark Souls tuh karena lebih apa ya? Menantang aja sih gitu. Kayak kita nggak ada apa ya, game-game yang nggak ada difficulty-nya itu kan kadang-kadang kita kayak expect-nya kayak kayaknya gampang nih dulu ya pas awal gue kayak main Dark Souls kok nggak ada difficulty-nya nih kan. Biasanya kan kalau misalnya kita main game itu kan pasti kita bakal ini ya kayak kayak bakal dikasih opsi dulu ya, mau easy, mau medium, mau hard, mau misalnya ada yang lebih berat misalnya nightmare atau apa gitu kan. Terus nggak ada nih, terus pas awal-awal gue pikir kayaknya gampang nih game yang nggak taunya susah, dan gue suka sih game-game yang kayak gitu menantang ya, kayak gitu. Tapi menantangnya yang nggak bikin malding kayak itu ya apa namanya? Yang bikin malding yang kayak apa sih tuh game yang Band 4D itu yang aduh lupa namanya, yang ada orang naik kuali gitu dia pakai kayak tiang gitu. Getting over with Getting Over It. Betul. Bandit 4D kalau nggak salah ya. Betul. Nah kalau game menantang kayak gitu sih, itu sih bukan menantang, itu mencari malding. Betul, saya juga tidak suka. Oke, kita lanjut. Ya. Masih ada banyak pertanyaan? Masih banyak pertanyaan. Masih, ini 47 menit yang lalu, Jordi. Pertanyaan dari Bahamut Lord 888. Apa resepnya jadi streamer yang ganteng to the max? Ganteng? Betul, ini kata Bahamut Lord 888 ya, bukan kata saya ya. Apakah Bang David berpendapat gue ganteng? Ya Allah. Kalau ini susah juga jawabnya. Silakan jawabannya. Kalau menurut gue sih semua orang itu ganteng. Karena setiap orang tuh punya kayak ini ya sendiri lah, apa sih? Apa? Citra pesonanya diri sendiri masing-masing, cewek. Oh, berarti ganteng tuh relatif ya? Iya, betul. Ya kayak ini aja, kayak misalnya lu baik misalnya gitu ya, menurut gua. Lu baik misalnya.
lu nice people gitu, lu suka membantu orang aja, itu mungkin orang kayak berpikir kayak lu ganteng walaupun bukan secara visual atau gimana, tapi ya lu good looking orangnya gitu. Ya good looking people setelah lu mungkin melakukan kebaikan atau lu kayak gitu sih. Cuman kalau misal tutorial yang atau kayak bilang apa tadi Bang Resep. David, resep. Nah ya kayak misalnya kayak kisi-kisinya biar ganteng, waduh itu sulit ya, paling skincare. Oke. Gua pun kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kayak perawatan gitu paling cuman cuci muka doang sih, cuci muka terus apa namanya, kayak apa lagi ya, kayak bahkan ya kayak krim atau misalnya kayak gitu gue jarang. Kalau sunscreen paling kalau misalnya gue lagi keluar gitu ya pakai gitu, Oke, cuci kayak muka gitu air sih. wudhu ya. Ya salah satunya bisa pakai air wudhu. Ya kan kalau secara langsung kalau kita mau ibadah gitu kan udah mencuci muka gitu kan, udah bersih kayak gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bahamur 888 lagi. Gimana triknya supaya viewer betah di channel Jordi streamer sukses ini? Viewer sebetah menurut gue sih paling ini ya, keep talking kalau menurut gue. Karena kalau ketika lu saat streaming dan lu nggak ngomong gitu, kayak diem aja dengan gameplay lu yang mungkin lu terlalu fokus ke game, lama-lama mungkin orangnya gue juga ngelihat apa ya, ngelihatnya juga kayak boring gitu ya. Kayak cuma ngeliatin game-nya doang. Soalnya kan kita tujuannya kita apa ya, kayak semacam mampir ke tempat orang atau viewer tuh pengen ngeliat orang itu kan dari interaksi antara viewer sama ininya, streamer ya gitu kan. Tapi kalau misalnya ketika mungkin ada salah satu viewer random gitu, entah berantah dari mana, entah itu dari Indo atau mungkin itu dari luar negara Indo juga ya kan, tiba-tiba tiba-tiba dia kayak ngeklik stream kalian, terus kalian mungkin lagi kayak fokus dengan gameplay, lagi diem. Kalau menurut gue sih mungkin dia bakal lebih mencari apa ya, streamer lain sih. Kayak ya ini gue lihat kayak misalnya misalnya kalian lagi main Dota misalnya gitu ya, terus kayak ngelihat dia cuma diem doang, ini masih banyak kok streamer lain yang main Dota dan dia mungkin lebih talkative gitu, kayak lebih banyak ngomong, lebih banyak ngemengnya gitu ya. Nah dia bakal pindah ke sana gitu sih. Kalau misalnya mau betah kayak gitu, jadi sebisa mungkin apa ya, keep talking sih, kayak tetap interaksi terus. Jadi kayak mungkin ngobrol-ngobrol dengan viewernya, karena kan kalian juga pasti ya thankful banget kan, apa seorang viewer itu mau ke stream kalian itu, ya kalian juga harus menyambutnya dengan ya udah ngobrol-ngobrol gitu kan, jangan kayak dicuekin atau gimana kayak gitu sih. Oh, oke. Terus sama apa lagi ya guys, pokoknya biar betah, mungkin biar betah kayak semacam kayak lu ini kali ya, apa namanya, kadang-kadang ngajakin mabar gitu atau gimana. Soalnya kan kadang-kadang ada yang kayak ngelihat doang tapi kayak pengen main juga nih ya kan. Nah jadi kan dia kadang-kadang bisa kayak, oh berarti ini orangnya juga open to party. Jadi apa ya, nggak tahu ya, semua orang tuh menerapkan kayak bakal main sama viewer apa enggak. Cuman kadang-kadang sih gue ngerasa juga ketika lu ngajak main orang atau viewer itu, dia juga bisa berinteraksi dengan lu langsung di dalam game ya kan kayak gitu. Jadi dia pun akan kayak apa ya, oh gini ya rasa main viewer, jadi kayak lama-lama juga betah. Gue ngerasa sih begitu sih ya kalau kayak gue. Oke. Oke. Gitu. Kita lanjut kah? Boleh. Twitch di mataku itu seperti nonton TV, tapi bisa diajak ngomong yang di layar, komentar di jungtan. Betul, aku juga merasa seperti itu. Iya. Bisa diajak ngomong via layar, betul. Bener sih. Oh, aku tadi mau nambahin ini sebenarnya terkait dengan Jordi tadi. Apalagi kalau misalnya Anda tidak punya webcam, facecam kan ya. Kan kalau misalnya tidak punya webcam, cuma pakai L2D doang atau PNG doang, kalau diem ya tentu tidak ada yang tahu ya lagi ngapain. Beda kan kalau misalnya ada webcam kayak kita berdua kan kelihatan ya ngapain.
Jadi kalau misalnya boleh gua tambahin juga, Mas Hadi, jadi kan kadang ada mungkin ya beberapa orang yang mungkin dia off cam gitu main horor. Dan horor itu kan kalau misalnya kita suka lihat mungkin di channel di yang ungu ini atau yang merah itu kan rata-rata ada orang yang on cam, mungkin di situ dia ramenya karena dia ngelihat reaksi dari streamernya ini pas lagi kaget tuh gimana gitu. Oh, kayak Jadi kamu mungkin tadi ya. iya betul. Jadi mungkin banyak yang kayak ngakak, kaget, ikutan kaget juga, terus kayak ngeliat reaksi streamer tuh jadi kayak ketawa-ketawa, ya kan, terus jadi kayak gimana. Nah gitu sih bikin kalian apa ya? Mungkin sebagai streamer bisa mencoba tips seperti itu gitu, kayak gitu. Karena reaksi dari streamer itu kan pasti ya kita kan mau kayak apa ya? Kita kan kayak memperlihatkan semacam kayak ini kita ya, apa namanya, stream kita gitu. Cuman kalau misalnya cuman off cam, tapi kitanya nggak ngomong apa-apa, dan mungkin pas lagi horror, mungkin pas lagi kena momen-momen jam kayak nggak ada apa-apa segala macam, mungkin itu kayak, ya kok kayak gini aja nih, mungkin kayak kata viewernya begitu ya. Kok kayak gini aja nih, makanya dia langsung kayak ini, apa namanya, langsung kayak pindah ke tempat lain, kayak gitu. Good. Setuju banget yang dibilang sama Mas Adi mengenai facecam ya guys. Facecam kayak gitu. Oke. Kita lanjut kalau begitu, ada pertanyaan lanjutnya dari Bahamutlot 888. Apa resepnya supaya kumisnya menggoda begitu, Jor? Waduh, kumis. Ini kayaknya bawaan ya. Ini BTW pernah dicukur kah? Kalau udah panjangnya kayak lele ya. Kalau udah panjangnya udah kayak lele sih bakal dicukur sih Mas Adli. Dicukur dicukur pakai cukuran atau pakai digunting doang? Shaver. Pakai shaver yang kayak apa sih, yang brand-brandnya kayak Gillette kayak gitu-gitu kan ada tuh ya kan. Terus kita pakein apa namanya? Kayak pakein foam gitu biar nggak iritasi kayak gitu. Jadi benar-benar botak. Hah? Benar-benar Kapan? botak. Oh Mas Adi belum pernah lihat ya, mungkin ya pas lagi streaming juga. Ada sih pas itu momen-momen pas lagi benar-benar apa, jadi kumis gue botak, terus kayak apa namanya, kayak kelihatannya beda aja gitu, sampai orang bilang kayak bukan Jordi. Kapan? Aku selama 2 tahun ketemu Jordi belum. Iya pernah. Aku selama 2 tahun ketemu Jordi belum pernah ketemu begitu kah? Belum belum ya? Berarti momennya mungkin nggak tepat kali ya Mas Adli ya. Soalnya kalau misal gue kan tipikal kumisnya kan lumayan ini ya, mungkin tipikal kumisnya lumayan cepet tumbuh gitu ya. Dan kadang-kadang tuh kalau misalnya kepanjangan pun gitu kan suka nusuk-nusuk ke mulut, suka kayak masuk ke mulut, sampai kadang-kadang kalau misalnya gue makan gitu ya. Kalau misalnya gue makan itu tuh kumisnya tuh pernah sampai masuk ke mulut, pernah kegigit sampai copot di dalam mulut. Hah? Sampai copot. Tidak sakit? Sakit, soalnya kan ketarik gitu kan. Ketarik dia. Nah, terus karena ketarik itu sakit, masuk, tapi untungnya ketelan, soalnya kan kayak pas itu kan makan nasi, kok makan nasi kayak ada ini ya gitu kan. Kayak ada semacam bulu-bulu apa nih, nggak taunya yang tadi. Oh karena yang kumis ini, kirain apaan gitu ya kan, ya udah akhirnya setelah itu ya nggak pernah pakai kumis panjang lagi. Jadi kalau misalnya kiranya tuh udah mulai kayak apa namanya, kiranya tuh udah mulai kayak oh ini udah mau panjang nih ya kan, jadi ya udah dicukur habis kayak gitu. Kalau tapi pernah juga sih kayak apa namanya, pernah juga kayak yang dicukur pakai gunting gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya cukur habis itu, kalau misalnya lagi pengen habis yang benar-benar botak gitu ya. Terus kalau misalnya yang cukur yang biasa pakai gunting itu yang kayak paling kayak tipis-tipisin sama semacam apa sih, pendekin aja biar kelihatan rapi gitu. Soalnya kadang-kadang gue ngerasa kalau misalnya gue pernah ngaca ya di depan kaca gitu, kalau misalnya gue kayak nggak pakai kumis gitu, benar-benar botak gitu, benar-benar aneh. Orang pun kalau ngomong di situ enggak. Kayak terlalu muda kah kesannya? Kayak terlalu muda mungkin bisa bilang gitu ya. Oh, tidak suka dipanggil muda? Suka sih, cuman kayak maksudnya kayak lebih ke ketika gue ngeliat diri gue di kayak di kaca, atau kayak ngeliat diri gue di sini kayak gue tanpa kumis kok gini amat gitu ya. Oke. Gitu, kayak bukan gue aja gitu.
Oke, terbayang. Kemarin si itu juga sama si Tetsumun kan. Oh iya, Tetsu. Ya Tetsu kan pakai kumisan ya. Kemudian satu saat cukuran dan itu benar-benar wow, tapak muda ya begitu. Bener. Kelihatan lebih muda sih emang ya kalau misal cukuran. Tapi kalau dengan kumis kan kelihatan kayak udah tua nih, kayak udah om-om nih gitu. Betul. Betul Ini di kan. komentari juga Lejungtan dianggap seumuran sama anak sekolahan gak enak ya. Aku sih oke saja ya. Tapi gue kalau Jordi mungkin tidak ya. Kalau gue sih dianggap seumuran sama anak sekolahan sih nggak pernah sih dianggap seumuran sama anak sekolahan. Tapi teman kalau misalnya ada pun juga ya nggak apa-apa sih ya. Mungkin dia apa ya, berpendapatnya juga ngelihatnya kelihatannya seperti itu. Jadi ya udahlah, itu kan pendapatnya juga. Ngapain kita juga kayak apa sih namanya, kayak ya udah dia beranggapan seperti itu, ya udah kita ya udah biarin aja. Dia udah menilai kita kayak gitu lah, misalnya kayak gitu. Oke. Aku justru lebih suka dipanggil muda. Karena mostly sebenarnya orang-orang nggak tahu kalau aku umurnya 29. Kalau kemana-mana paling ditanyanya kayak anak SMA atau anak kuliah, dan aku oke, makasih. Tidak terlalu bermasalah, tapi ya begitu kira-kira. Betul. Kita lanjut Jordi. Tadi ada pertanyaan dari 7BH 10.000 51 menit yang lalu. Oh, it's been a long time ya. Lama ya. Ya Allah. Ada pertanyaan dari 7BH 10.000. Bang, tips and tricks menjadi ganteng dan terkenal, Bang. Kalau tips and tricks menjadi ganteng ini sih kayak balik lagi. Ya. Ada kayaknya. Sangat dimaafkan, sangat dimohon maaf buat nih Bang WH ya kan. Kalau yang jadi ganteng sih ini nggak bisa ini. Kalau terkenal sih. Kalau ganteng nggak bisa, tapi kalau terkenal bisa. Kalau terkenal sih, gue jujur sih nggak. Emang banyak yang bilang terkenal, enggak sih, gue nggak. Apa ya, terkenal, kalau mau terkenal sih kayak apa ya, bisa bilang kayak mungkin banyak ini kali ya, sosialisasi gitu. Kayak sosialisasi atau kayak semacam apa sih kayak namanya, kayak berbaur gitu kan, lama-lama orang kayak berbaur satu sama lain, jadi entar lama-lama kayak kenal ya kan. Tapi kalau misalnya lu cuman kayak misalnya mungkin berbaurnya sama satu orang ini aja atau dua orang yang udah lu kenal dan udah itu kan kayak udah lu kenal kan, takut apa ya, kayak cuman kayak ya udah kenalnya sama itu aja gitu. Jadi kayak nggak ada komunikasi atau kayak semacam koneksi lain gitu. Jadi ya kayak istilahnya kayak ya udah mainnya sama itu aja gitu ya. Paling mencoba kalau orang bilang melebarkan sayap gitu kali ya. Melebarkan sayap biar bisa ya kenal. Jadi kan lama-lama orang juga kayak, oh ini yang pernah main nama kita nih misalnya kan, yang namanya ya terkenal kayak gitu. Gitu sih paling. Oke, intinya koneksi ya. Koneksi, betul. Memperluas koneksi itu penting sih, apalagi kayak misalnya ya entah itu di dunia kerja, entah itu di dunia stream gitu ya. Karena kalau dunia kerja kan pastinya nanti perusahaan lain banyak kayak ngelirik mungkin ini kita gitu kan, kayak aktivitas kita tuh di perusahaan ngapain aja ya kan, terus kayak misalnya kita koneksinya sama siapa aja, sama perusahaan dari mana aja ya kan, kayak gitu-gitu. Nah kalau di stream kan kayak ya udah kita misalnya kenal lama ini, kenal lama itu, jadi kayak lama-lama juga orang-orang pada tahu nih kita kayak gimana orangnya, kayak gitu. Oke. BTW Jordi, kalau misalnya mau baca komentar atau mau nyapa-nyapa boleh ya, aku tidak melarang ya. Halo Tayo, aku ngefans. Kita lanjut kalau begitu. Sama Tayo? Iya. Tayo yang di TV atau Tayo yang di streamer? Tayo yang streamer yang ini dong. Soalnya kan Tayo bis kecil kamar. Baik. Halo Tayo. Kita lanjut kalau begitu. Ada pertanyaan dari Bahamut 888. Jordai, jadi kapan Fall Guys-an? Oh, ada pertanyaan itu ya? Ada. Jordai kapan Fall Guys-an? Oh iya, baru ya. Fall Guy. Sejujurnya sih gua selama 2 tahun belum pernah coba Fall Guys kah? Oh, 2 tahun stream. Pernah? Ya. Pernah. Itu awal stream banget sih. Oh, awal stream banget. Cuman menurut gua karena Fall Guys mungkin gamenya repetitif kali ya. Oh, oke. Menurut gua ya, mohon maaf nih, mungkin ada
ada apa namanya yang suka Fall Guy banget gitu ya tapi kalau menurut gue sih ya gameplaynya menurut gue seru gitu buat have fun dengan teman-teman gitu, tapi kalau misalnya buat di yang reguler gue mainin di stream gitu sih gue nggak bisa sih, karena kan kayak cuma main kayak ya udah kita nyari kayak mahkota menang udah kayak gitu. Paling kalau misalnya ada kayak event gitu ya, misalnya event kayak saatnya kita mabar nih misalnya dalam rangka apa nih ya kan. Nah itu mungkin oke lah gitu kan buat have fun gitu. Kita rame-rame nih ya kan main Fall Guy gitu kan seru-seruan oke. Cuman kalau misalnya regularly yang oh, gua streaming itu kayak misalnya setiap hari ya mungkin kalau misalnya setiap hari kayak si Bang David ya mungkin Bang David mungkin udah terbiasa ya. Cuma kalau gua kan nggak biasa gitu kan. Kalau gue sih nggak bisa sih. Tapi kalau ditanya kapan main Fall Guys lagi, jujur gue nggak tahu sih. Nggak tahu. Soalnya saat ini kayak gue kan lebih seringnya kayak main Apex, kayak main Dota. Soalnya kalau main Dota sama Apex itu walaupun gamenya sebenarnya sama ya repetitif. Kayak misalnya kita main di satu tempat, terus kita ngelut-ngelut nembak mati. Ya kan Dota juga kita misalnya perang mati, terus nanti nemu match berikutnya lagi kayak gitu. Cuman kan kalau di Dota sama Apex itu kan kayak ada semacam ranked ya gitu ya. Jadi kayak ada semacam apa ya, kita tuh pengen naikin ranked ya kan. Naikin ranked, pengen kayak nge-push dapetin skinnya juga, kayak misalnya ada battle pass-nya juga. Jadi sih kalau menurut gue sih itu masih kayak lebih oke lah kayak gitu kalau buat main Dota atau Apex kayak gitu. Oke. Jadi intinya Fall Guys ini game multiplayer yang seru kalau dimainkan Rame-rame, per waktu tertentu, bukan setiap hari begitu ya. betul kalau menurut gue. Oke. Dan intinya kalau misal ditanya kapan Fall Guys-an lagi, tidak tahu jawabannya ya. Tidak tahu, mungkin kalau Bang David dengar kayak mungkin gue coba inilah ya, kalau misalnya ada keinginan buat main Fall Guys lagi nanti gue bakal bilang ke Bang David ya lah ya, oke? Mungkin. Keinginan siapa tahu ya siapa tahu ya kan gue udah selesai grinding main Apex Battle Pass, soalnya kan Apex kan lagi season baru ya kan, lagi ada yang mesti apa ya istilahnya, ada misi yang harus dikelarin. Dota juga mesti ada apa namanya, ada misi juga yang mesti dikelarin. Jadi mungkin kalau misalnya semua itu udah mulai kayak renggang gitu, udah mulai kayak apa ya, kayak udah selesai semua, mungkin waktu untuk bermain Fall Guy-nya mungkin baru kayak oke lah gue bakal main Fall Guy gitu, baru ada gitu. Kayak gitu. Banyak ya alasannya. Aduh ya Allah. Baik. Apex dan Dota nomor 1. Baik. Kita lanjut kalau begitu Jordi. Pertanyaan dari aku ya. Yep. Apakah arti dari Redis Art? Kenapa pilih username ini? Why? Karena nama asli bukan ini ya. Kemudian kenapa pilih Redis Art? Iya. Sejujurnya ya, Redis Art itu ini red as in merah. Nope. Terus? Jadi ceritanya gini sih Mas Adli, sejujurnya ya, ini Redis Art itu gue menemukan itu kayak cocok logi, kayak misalnya pas itu gue kayak lagi nyari-nyari apa ya, nyari-nyari nickname yang oke lah buat gue main. Pas itu kan belum nge-stream tuh ya, belum nge-stream ya kan. Terus kayak nyari-nyari nickname yang bagus, kayak misalnya buat pas itu gue masih kayak main Mobile Legends di HP ya kan. Terus namanya apa ya yang kayak sekiranya bagus ya kan, kayak gue bingung nih nama apa yang bagus ya kan. Terus kayak sempet kayak kan biasanya kan kalau kita mau bikin akun di kayak semacam di Mobile Legends atau di game-game apa itu kan pasti kan kita kayak disuruh kayak masukin please enter nickname gitu kan. Kita coba-coba aja dulu tuh ya kan, kayak misalnya nama apa, nama yang A misalnya. Terus pas kita lihat, setelah kita baca kok kurang ya, ya udah ganti lagi ke B. Terus pas B-nya udah mulai kayak kita lihat lagi nih, udah kita apa ya, kita coba ngomong lagi pakai mulut kita, kok kurang juga ya, ya udah ganti ke C. Nah udah akhirnya si C ini nggak di saat ini kayak pas gue lihat Redis Art. Wah oke nih kayaknya nih enak nih kan disebut gitu, kayak di apa namanya, kayak di semacam kayak dilihat juga enak gitu. Kayak ya udah akhirnya gue memilih kata ini, memilih nickname ini, dan bahkan gue pun nggak tahu meaningnya gitu. Nggak tahu meaningnya, gue sama sekali nggak tahu meaningnya. Ini jujur cuma cocok logi kayak gue suka dengan nickname-nya gitu, kayak gitu kan. Nah malah ada pas itu viewer gue pas gue awal streaming ya, kayak kan pas itu kan kalau awal streaming kan kita kan masih kayak baru banget gitu ya kan. Jadi kayak ada orang-orang yang kepo dengan kayak pemilihan username kita gitu kan. Kayak dia nanya,
dia nanya kayak gini ke gue, kayak, bang itu lu arti nama Redisat apa, ya kan? Terus pas itu gue bilang kan, gue nggak ada punya arti meaning di username ini sih, literally ini kayak cuman kayak ya udah, kayak cuman gue suka dengan nickname-nya, pas itu kayak cuman cocok-cocokan dengan kayak gue suka dengan nickname-nya, ya udah, terus gue nggak ada kayak ada arti apa-apa di balik sebuah username ini gitu kan. Terus viewernya dengan ini ya, dia langsung bilang kayak apa ya, kayak langsung bilang kayak, gua kira lu suka merah merah bang, soalnya kayak red is art, kayak merah itu adalah seni gitu. Oh, awalnya aku kira red is art, seniman. Aku tidak tahu red itu betul. red dari merah dari awal, sejak barusan kepikiran. Betul kata Jongtan. Jadi viewer gua kebetulan yang pas itu menanyakan, dia seperti yang Jongtan bilang gitu, kayak gua kira lu suka merah gitu karena namanya red is art, kayak di apa sih, kayak di kalau suku kata kan kayak red is art gitu kan. Aha. Padahal enggak, gua nggak suka merah gitu. Kalau favorite color gua sendiri tuh itu ya hitam, makanya mungkin tadi kayak siapa si yang ngomong, si Kayak sama Bas. si Kea bilang kalau misalnya bang bajunya hitam mulu, ya karena emang gue suka hitam. Ngomong-ngomong baju, apakah banyak baju hitam di rumah? Baju hitam emang banyak, Emang hampir banyak as in banyak banget. Jadi gue suka warna tuh mungkin ya bisa dibilang cuma 2 warna Mas Ali, antara putih sama hitam. Makanya gue kalau misalnya gua kayak streaming atau misalnya gua keluar, itu gua lebih seringnya pakai hitam, kalau nggak pakai putih, dah itu aja sih gitu. Karena baju-baju gua yang lainnya gitu ya, yang warnanya entah itu warnanya mungkin ada yang merah atau apa, itu gua bisa dihitung, mungkin di lemari gua bisa dihitung jari. Itu pun baju-baju yang kayak misalnya warnanya itu bukan hitam atau putih ya, itu bisa jadi itu hitam itu apa ya, baju yang misalnya dikasih dari company, misalnya dari perusahaan itu sendiri gitu misalnya, oh, oke. kayak gitu. Kalau digantung tidak susah membedakan mana yang sudah dipakai, yang baru, yang lama. Biasanya kalau misalnya gua udah selesai pakai sih bakal diturunin sih untuk dicuci. Oh, tidak digantung. Nggak digantung dulu. Jadi misalnya dipakai nih, jadi kayak ada semacam ember, kayak oh ini buat misahin, kalau misalnya ini ember yang nanti buat di apa sih, kayak embernya masih kering buat taruh baju yang kayak oh ini udah baju yang udah dipakai nih, berarti kayak gitu. Nanti kalau misalnya jadi nggak ada kayak digantung-gantung segala macam. Jadi kalau misalnya udah selesai pakai baju terus digantung lagi buat dipakai bajunya besoknya lagi sih, enggak sih gitu. Jadi benar-benar kayak apa ya? Benar-benar kayak ya udah ini baju udah selesai pakai, turunin, udah cuci nanti kayak gitu. Okay. Jadi pakai baju lain, apa? Pakai baju hitam lain yang ada di lemari gitu. Oke. Saya kira red is art, bukan. Ini red is art, dan aku tidak tahu ternyata baca dari ini red itu ke red dan merah ujungnya. BTW hubungannya sama karakter ini apakah? Rakun kan ini? Betul, rakun. Tidak ada hubungannya kan dengan ini dan nama asli? Kalau username twist dengan rakun tidak ada. Itu kenapa rakun? Jadi gue sebenarnya suka hewan gitu ya. Karena kan gue sempet ini kan tadi sempat bilang kalau misalnya gue melihara kucing gitu kan, kayak anjing-anjing itu kan juga ini kan lucu. Cuman sayangnya kalau di gue kan sebenarnya nggak boleh pelihara anjing ya kan. Nah, sebenarnya nggak boleh tapi pelihara anjing. Sebenarnya nggak boleh kalau melihara anjing gitu. Tapi tidak pelihara kan? Enggak. Oke. Sebenarnya mungkin gue pernah dengar juga ya kalau misalnya ada yang mohon maaf ya, kayak misalnya muslim dia pelihara anjing, cuman ya udah di kandang aja gitu. Soalnya gue pernah dengar juga sih kayak gitu ya kan. Betul. Nah, kalau misalnya gua untuk kan suka kayak suka hewan peliharaan gitu ya. Cuman kalau misalnya kucing sama anjing itu kan udah terlalu sering ya kan. Nah, jadi tadi ya gue mikir kayak apa jangan rakun ya, apa kucing aja. Cuman kayak udah terlalu mainstream gitu kan, kayaknya kucing, ya kan. Jadi ya udah akhirnya gue milih rakun aja. Rakun kan juga lucu, walaupun dia sebenarnya bukan hewan peliharaan ya. Sebenarnya dia lebih ke hewan liar ya. Kalau di hutan kan kita sering menemukan kayak mungkin rakun gitu kan, atau mungkin apa ya? Bisa bilang rakun tuh mirip apa, kayak fox gitu. Cuman kalau fox kan berubah ya. Kalau rakun ya rakun, cuman kan dia mungkin lebih ke
Nah itu Casey David. Rakun Kalau itu Fox itu gimana? I mean kalau fox sama rakun itu kan dia sama ya kayak di hutan-hutan juga hewan liar. Jadi dia bukan ini kan kayak semacam hewan peliharaan tuh enggak. Nah tadi gue mikir kayak Oh, gue kan suka kayak apa melihara gitu kan kayak dulu pernah melihara hamster ya kan tapi udah nggak melihara hamster lagi gara-gara ini apa namanya gara-gara ya mungkin penanganannya sulit ya kalau hamster ya soalnya gua pelihara cuman sekitar 2 hari dia udah mati kasihan banget udah mati dia hamsternya terus gue kayak mikir kayaknya nggak cocok nih kalau melihara hamster ya kan terus akhirnya ya kucing kalau kucing kan tadi gue udah cerita tuh ke Mas Adi kalau misal dibawa dalam kamar nggak boleh makanya selalu ditaruh luar ya kan nah terus tadinya gue mikir apa kayak gambar karakternya kucing ya kan tapi gue mikir kalau kucing kayaknya udah sering ya kayak udah terlalu kayak mainstream dan kayak tadi gue bilang ya kan ya udah akhirnya gue bilang apa gue mungkin mikir-mikir lagi kayak apa coba karakter lain ya hewan-hewan lain apa yang sekiranya lucu gitu ya kan terus kayak gue mikir rakun kali ya terus ya udah akhirnya gue coba-coba cari rakun di kayak di Google gitu oh iya ini lucu nih kayak ada kayak orang yang bikin kayak apa namanya semacam kayak art rakun gitu ya art rakun bagus nih lucu nih jadi ya udah akhirnya gue kayak ini aja kayak memutuskan buat ya udah rakun aja deh ya kan kayak gitu sih kalau gue oh, sendiri pribadi. ini emotnya order kan ya? Oh ya, maksudnya komis ya? Iya komis, Iya betul. bagus ya. Ya, jadi ada yang kayak dianya kayak goyang-goyang, ada yang kayak apa ngasih love, ada yang kayak megang like stick kayak gitu ya banyak sih. Oh, Cuma pemilihan warna rakun berwarna abu-abu seperti ini ada juga alasannya. Gara-gara suka hitam dan putih juga kah? kalau gue lihat di Google kan dia emang rakun warnanya kata-kata kayak seperti yang ini ya, yang mungkin di PNG yang di karakter gue sama di emot-emot ini. Jadi gue sih minta ke artis untuk komisnya sih untuk menyesuaikan warnanya sih sesuai dengan yang udah gue referensikan ke dia sih kayak gini. Jadi gue emang sempet kasih kayak referensi gambar akunnya seperti ini gitu. Terus ya udah akhirnya dibikinnya warnanya seperti demikian juga kayak gini yang ada di emote, yang ada di apa namanya, ada di PNG-nya juga kayak gitu. Oke. Begitu sih kalau untuk apa ya kayak semacam asal usul karakter ya. Jadi kayak nggak ada sebenarnya sih nggak ada hubungannya Samsek dengan ini ya nggak ada hubungannya Samsek dengan username gitu nggak ada sih sama sekali. Oke. Dan username-nya pun kalau ditanyain mengenai arti gitu ya kalau ditanya mengenai arti itu pun spontaneously aja sih bener spontan kayak oh kayaknya cocok nih kayak misalnya gue pakai kayak ini gitu bagi diri gue sendiri ya terus gue pakai username juga jadi kalau misalnya apa namanya kalau misalnya uh, gue tuh main unique name-nya pakainya Redisat mungkin kalau misalnya kayak di Twitch username itu juga Redisat semua sih literally sama semua. Oke. Halo Banyak Bang hal-hal Kor. banyak hal-hal yang baru aku tahu. Wah. Oke, kita lanjut kalau begitu. Betul. Mumpung belum ada pertanyaan dari viewer, kenapa mulai streaming di Twitch? Kemudian kenapa Twitch? Bukan, sejak kapan mulai streaming di Twitch dan kenapa? Sebentar, ya aku mau komentari masalah yang uhui tiba-tiba ini. Tolong ya umurnya jangan diekspos ya. Spontan. Aduh Tuhan. Capek. Ada kalian ini. Baik, jadi kenapa pilih Twitch dan sejak kapan, Jor? Oke, terima kasih Mas Adli. Jadi untuk start stream di Twitch kenapa? Karena tadinya sih awalnya mau mulai di YouTube ya. Cuman setelah gue lihat YouTube itu mungkin dia apa ya? Kalau bisa dibilang algoritmanya itu agak susah kalau buat kita awal-awal. Jadi mungkin pas itu gue kayak nahan diri dulu untuk di YouTube ya. Untuk di YouTube itu gue nahan diri dulu. Jadi kayak ya udah deh coba di Twitch deh. Kayak di Twitch kan kayaknya kan kita bisa langsung kayak
interact langsung. Dan kalau kayaknya ya, kalau misalnya gue dengar juga Twitch itu dia lebih kayak community baseline gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ada komunitasnya, jadi ya udah, itu community lu tuh akan selalu ngikutin lu streaming gitu. Cuman kalau di Twitch kan dia kayak kalau di YouTube kan dia kayak misalnya lu udah katakan ya, misalnya udah sering streaming, orangnya pasti udah kayak yang ke streaming tempat lu itu lagi main game atau lagi ngobrol-ngobrol, itu kan pasti beda-beda ya. Bisa Betul. beda orang gitu. Nah, jadi gue mikir kayak mungkin Tapi kan- apa tuh Mas Adi? Tapi kan itu juga sama aja ya. Kalau di Twitch sih kurang lebih sih ini ya, kalau gue mikirnya dia kayak stay ininya orang-orangnya, dan misalnya apa kayak yang nanti akan muncul, dia juga akan muncul lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya di YouTube kan kayak bisa aja dia misalnya ada di stream kita, besoknya kayak entah, mungkin kalau di YouTube mungkin terlalu banyak ini ya, kayak udah terlalu banyak yang menarik gitu. Sedangkan kalau di Twitch kan yang orang Indonya kan kayaknya belum sebanyak di YouTube gitu. Jadi gue akhirnya memutuskan di Twitch dulu sih gitu. Selain itu gue juga apa ya, sempat ini juga kan kayak riset, kayak misalnya melihat ya, kalau misalnya di Twitch itu sama di YouTube, dia tuh kayak semacam masalah copyright ya. Kalau di YouTube itu kan kita kalau misalnya masang lagu-lagu gitu kan, atau ada bagian-bagian lagu tertentu di game yang ketika udah masuk ke nyala tuh lagunya tuh kita langsung kayak kena copyright. Padahal itu ya di luar ini kita tahu, pengetahuan kita. Jadi kayak misalnya kayak ini musiknya masuk copyright-nya ya. Misalnya contohnya kayak pas itu aku pernah nonton kayak ada YouTuber di YouTube ya, gede gitu. Dia GTA main kah? GTA. Dia nyalain radio gitu kan, Nah, dia langsung bilang kayak aduh ini musiknya copyright gitu. Jadi kayak pas gua ngelihat kayak gitu, kayak anjir, ternyata ini juga ya, apa namanya, kayak kita mesti tahu aja gitu, kayak lagu-lagu sekiranya lagu apa yang bakal kena copyright gitu, kayak lagu-lagu apa gitu. Kalau misalnya kita kayak santai-santai aja, kayak nggak tahu kayak pengetahuan segala hal itu, kita asik-asik streaming aja, tiba-tiba entar ada peringatan Anda kena copyright gitu kan, kayak ini kenapa tiba-tiba kena surat seperti itu kan, kayak mengagetkan ya. Tapi kalau di Twitch kan kayak kita bisa kayak mungkin lebih latihan ini dulu ya, kayak misalnya tahu kita streaming kayak gimana ya kan, terus kayak ngobrol-ngobrol. Kita kalau di Twitch kan juga ada ini ya, kalau di Twitch tuh kayak ada semacam apa ya, viewernya itu juga ada yang dari luar. Jadi kalau misalnya dari luar itu kan kita bisa kayak communicate ngomong dari luar tuh apa ya, kayak ngomong ke orang luar tuh kayak lebih lancar, kayak gimana. Jadi kayak sebelum kita terjun ke YouTube-nya tuh bisa melancarkan komunikasi kita lah pas lagi streaming kayak gitu. Lebih menjangkau ke audiens luar lebih mudah begitu ya intinya. Iya. Oke. Dan dengan cara komunikasi kita kayak gitu, nantinya kalau misal kita udah keinginan untuk stream di YouTube pun kayaknya juga lebih enak. Kita udah punya bekal nih, kayak cara ngobrol pas lagi streaming tuh kayak gini. Jadi ya udah, di YouTube kita udah prepare duluan gitu, di Twitch ya kan, kayak gitu. Oke. Kita lanjut, ada pertanyaan dari Bahamut Lord 888. Agak berat. What is the most important thing in your life, Jordi? Waduh, berat ya. The important thing in your life. The most ya? The most important thing in your life. Jawabannya keluarga. Oh, why? Important thing. Why? Because ya apa ya, kayak misalnya kita kayak misalnya hidup sendiri, kita kan hidup makhluk sosial gitu ya. Jadi kalau misalnya gue kayak kebayang sih kalau misalnya hidup kayak misalnya ada ya, kayak misalnya orang yang misalnya dia tuh kayak hidup tapi dia nggak ada dampingan dari, mungkin bisa dibilang orang terdekatnya, kayak misalnya ibunya, bapaknya ya kan. Ini arti as in keluarga utama dekat keluarga kan ya? utama. Keluarga utama yang benar-benar keluarga kandung sih. Oke. Jadi paling utama sih itu ya. Jadi gue kebayang kalau kayak pernah membayangkan gitu, dan kebayang juga kalau misalnya ada orang yang kayak
hidupnya tuh kayak sebatang kara misalnya gitu ya, dan dia tuh benar-benar kayak melakukan hal apapun sendirian gitu. Jadi benar-benar literally kayak ya survive dengan solo solo aja gitu, solo solo karir, solo apa ya namanya, solo life lah istilahnya kayak gitu. Jadi pasti itu akan berat banget kan. Jadi selagi apa ya, selagi kayak mereka tuh masih mungkin keluarga tuh masih ada di sekitar sih ya, the important thing sih is your family sih, keluarga gitu. Jadi kalau misalnya mungkin ada keluarga kalian tuh kayak sakit atau mungkin butuh bantuan, yang bantuannya entah ya mungkin itu berupa bantuan material atau bantuan apapun gitu ya, ya itu sebisa mungkin sih kita harus membantu, dan ya semuanya harus bukan ini sih, wajib membantu banget sih kayak gitu, karena gimana pun ya keluarga adalah yang paling penting sih kalau di gue ya, di hidup gue kayak gitu. Ini termasuk ke nanti ada kemungkinan ingin membangun keluarga baru begitu. Nanti kan berarti turun juga ke arah sana kan ya? Iya, yang prioritasnya. Oh. Jadi kayak misalnya teman kayak gitu-gitu ya sekian nomor sekian lah gitu. Nomor sekian gitu. Tapi kalau misalnya keluarga ya tetap utamakan ya keluarga gitu. Jadi kalau misalnya kayak contoh gitu ya. Misalnya ada ajakan teman sama keluarga gitu ya. Ya sebenarnya tergantung ngajaknya siapa duluan sih ya kalau gitu ya. Cuman sebisa mungkin sih kalau misalnya emang dadakan keluarga ya mau gimana pun ya tetap keluarga sih nomor satu kayak gitu. I see. Meskipun sudah janji sejak lama sekali. Sebenarnya itu bisa dikondisikan ya kalau itu ya. Kalau bisa dibilang ngomong dulu, teman kalau ya nggak tahu sih, balik kan kadang-kadang ada orang yang kayak misalnya kita udah janji lama nih kan, terus tiba-tiba kayak pas kita bilang kayak gue ada janji nih sama sama keluarga gitu kan, kalau misal dia kayak kayak menyilahkan gitu ya udah nggak apa-apa gitu. Cuman kalau balik lagi kalau misalnya kayak misalnya kita bilang kayak gue mau jalan sama keluarga gue nih, kira-kira oke nggak ya kan, kalau misalnya dianya kayak ya kita kan udah janji lama-lama gitu kan, terus ya kita cuma nego lagi ke keluarga ya kan, kira-kira gimana nih kalau misalnya tetap jalan sama teman, padahal ya sebenarnya dalam hati kita ya kita milihnya keluarga gitu kan. Tapi kalau misalnya apa ya, kalau misalnya keluarga menyanggupi gitu ya kan, kayak bisa bilang udah oke gitu ya udah nggak apa-apa, istilahnya kan udah ada kesepakatan gitu kan, soalnya kan kita udah janji duluan kan sama teman juga gitu. Cuman kalau misalnya ada ajakan kayak tadi, misalnya udah dari lama, kan, udah janji sama keluarga, udah janji sama teman, terus tiba-tiba kita dapet kayak invitation, tiba-tiba kayak makan malam yuk di luar ya kan sama keluarga gitu kan, dadakan, ya udah, walaupun dadakan banget gitu ya, tetap mesti ngomong juga kayak bro gue mau ini dulu ya, misalnya mau makan di luar sama keluarga gimana nih ya kan. Karena ya tetap utamanya ya keluarga tadi. Balik lagi ke prinsip yang tadi awal. The most important thing is family. Oke. Gitu. Bijak sekali. Kita lanjut, ada pertanyaan lagi dari Bahamut Lot 888. Pencapaian apa yang paling berharga atau terkenang selama stream di Twitch? Pencapaian apa yang paling berharga atau terkenang selama stream di Twitch? Ini BTW kalau misalnya sudah ditanyakan sekarang, berarti aku nanti tidak perlu tanya lagi. Oh ya, ini ada ini ya soalnya. Ada Betul. pertanyaan ya. Oke. Thank you Bang David. Jadi pencapaian paling berharga ya. Dapat heirloom kah? Paling berharga sih affiliate. Mungkin berharga sama terkenang beda ya. Mungkin kalau yang terkenang mungkin gue bisa kategorin lagi kalian nanti sendiri ya. Tapi kalau yang paling berharga itu ketika kita untuk saat ini kita bisa mencapai AFI gitu ya, affiliate di Twitch gitu, dan saat ini udah jalan 800 follower sih dalam waktu yang 800. Yes, sudah 800. Itu lumayan pencapaian yang lumayan jadi istilahnya kayak udah stream lumayan lama itu ya, 2 tahunan, tapi udah menyentuh 800 sih, itu ada sesuatu sih, jadi kayak gitu. Jadi kan kayak kadang-kadang ada kayak mungkin orang udah stream lama tapi mungkin followernya masih gimana gitu kan, nggak tahu, entah
kadang-kadang kan viewer itu kan kayak ngeliat dari kualitas streamnya juga ya kan, kayak gitu, kayak entah dia yang main game apa, atau mungkin dia suaranya atau kualitas mungkin suaranya gimana, atau camnya gimana, atau cara dia main tuh jago apa enggak, itu kan pasti kan bakal ngaruh juga ke situ kan. Nah itu menurut gue sih salah satu ininya ya, apa, pencapaian yang menurut gue 800 itu udah oke gitu, dan termasuk KVI gitu. Dan kalau untuk yang terkenang sih, benar sih tadi kata Mas Adli, Heirloom. Halo Anke, by the way. Heirloom itu dapat di stream. Dapat di stream. Kalau boleh memberikan gambaran kepada orang awam kayak saya, Heirloom itu apakah? Secara Oke, singkat. jadi Heirloom itu semacam skin in-game, Apex ya, yang paling bisa dibilang paling rare sih. Paling langka, karena dia cuma bisa didapetin dengan kita gacha Apex Pack gitu. Jadi di dalam game itu ada semacam namanya game Apex Pack itemnya. Nah terus di ini ya, di opsi lain ya, kalau misal kita mau dapetin Heirloom itu mesti bayar, dan itu nominalnya itu nggak sedikit gitu. Bisa lebih 1 juta kayak gitu. Tadi kata Jadi si Keia atau si Bas tadi kalau tidak salah 6 dapatnya. iya, kebetulan gue saat ini sih udah ada, bentar ya, lupa, gue Dicek mesti hitung dulu. lagi sih. Mesti dicek dulu. Enggak, gue masih ingat sih, tapi mesti gue hitung loh. Ryzen, Valkyrie, kayaknya sih ada 6 ya, bener ya, Loba, Revenant, Warit. Iya bener ada 6. Sama, ya bener ada 6. Ini gacha berarti dapat luck dari luck doang. Kalau ini sih, kalau yang gacha luck itu gue cuma 1 sih Mas Adi. Sisanya? Literally cuma 1, sisanya beli. Oh, ini Sisanya BTW beli. dikomentari banyak banget tuh kayaknya heirloomnya. Masih banyak yang lebih banyak Joshua. Siapa? Pro player. Oh, Wah, oke. kayaknya kalau nonton pro player banyak, hampir semua, cuman pro player sih wajar ya kali. Kalau pro player kayaknya semua Heirloom dia punya pro player Apex ya kan, karena mungkin dia penghasilan dia buat dari turnamen juga, mungkin dia beliin di kosmetik skin Heirloom itu juga gitu. Itu salah satu yang terkenang Heirloom. Terus kemudian pas itu yang kedua, apalagi ya terkenang ya? Mungkin ada kalau terkenang pas sama sih, ini masalahnya gacha juga ya. Entah kenapa kalau misalnya gacha di stream sama gacha di off stream gitu ya. Entah kenapa Beda. tuh lebih beda aja, kayak ada stream buff-nya tuh ada gitu. Mas Adli. Oh, beda-beda ya. Betul. Maksudnya, Jadi kayak aku tuh kayak pernah dengar orang yang main Valo di stream itu jelek lucknya, ada yang main Valo off stream bagus. Kalau kamu kebalikan ya? Pas stream bagus pas lucknya. stream malah bagus. Iya. Oh. Jadi ada momen lagi selain Heirloom, jadi kayak misalnya main Honkai, Host Starhell ya, Mas Adi, Ya. itu kayak game-game yang kayak Genshin juga, dia satu ranah gitu ya. Nah itu gue pas itu nyoba ngepull, itu padahal masih bisa dibilang tuh masih tarikan ke 1 lah, kita masih ngepull yang benar-benar 1 kali gitu. Nah itu di stream tuh ya kan, di stream itu langsung dapet yang kita mau, B5 yang kita mau, istilahnya karakter yang kita mau lah, yang pengen kita pull gitu, itu langsung dapet saat itu juga di stream dalam 1 kali tarikan. Jadi benar-benar kayak entah kenapa gue nilainya di stream tuh kayak dapet buff aja gitu. Kalau kalian mau gacha gitu, cuman nggak tahu ya, balik lagi ke masing-masing pribadi orang gitu. Kalau misalnya gue pribadi sih, entah kenapa lebih wangi gacha di stream gitu ya. Cuman mungkin ada tadi Mas Adi bilang ya, mungkin kalau di stream tuh malah kebalikannya gitu kan, malah lebih bikin sati orang. Kalau di stream tuh malah lebih bau dibandingkan di ini ya, lebih kalau kita off stream gitu kan. Betul, ada yang komentar seperti itu kan. Kalau misalnya Ya. di stream nggak bagus, tapi nanti pas lagi Nggak off stream bagus. ternyata bagus-bagus.
Mm-mm. Oh, Mungkin nasib orang beda-beda. betul betul Nasib betul. orang beda-beda ya. Betul. Jadi kalau misalnya gue sih yang terkenang kedua itu ya. Yang ketiga mungkin apa ya, pas itu pernah di rate sama ini sih, pro player Apex Hmm? orang luar. Pernah di rate sama pro player Apex orang luar. Kemudian? Itu dia bawa pasukannya lumayan banyak ya, kalau salah sampai 100-an. Dan itu pun yang bikin terkenang adalah apa, karena kebetulan pro playernya ini kan dia namanya gue nggak tahu ya, mungkin para orang-orang yang main Apex tuh kenalnya mungkin dia lebih ke Imperial Hal atau mungkin Genburten atau mungkin ada Fairhulst. Jadi kan itu pro player yang orang-orang tuh pada umumnya kenal ya. Nah ini dia namanya Sera Tricky namanya. Kalau di Twitch sih namanya Sera. Ini pun dia sekarang lagi live ya kan. Nah pas itu gue lagi di raid, lagi streaming Apex, maaf. Cerita dari awal dulu ya. Pas itu gue lagi streaming Apex, lagi streaming Apex, lagi main-main biasa, main trios gitu ya. Pas itu gue lupa sih main sama siapa ya. Itu intinya gue lagi main Apex, tiba-tiba ada chat di ini gue, di stream chat gue itu ada yang checklist. Dia bilang hai ya kan. Oh, Terus partner. ada apa nih partner? Oh. Ada apa nih? First time chat checklist ya kan. Terus wah ya kan, partner nih ya kan. Habis itu apa namanya? Ya udah gue kayak biasa dong, kayak ngerespon kayak iya halo segala macam, tapi dia orang luar kan ngomongnya. Terus ya udah nggak lama dia setelah ngomong hai itu tiba-tiba jeder. Dia bawa pasukannya ya, pro player. Terus gue di situ belum tahu, sejujurnya gue di situ belum tahu Sera itu siapa ya kan. Sejujurnya belum tahu, cuman akhirnya pas itu kebetulan kan si Gian ya atau Teknoji itu kan dia ini ya, moderator gue kan, dia ngasih tahu kalau misalnya si Sera ini pro player Apex tim Furia gitu. Terus kayak hah? Yang bener lu ya. Pas itu kan gue masih kayak belum percaya gitu kan, kayak yang bener lu ya. Terus ya udah akhirnya pas lagi main Apex itu gue kayak iseng-iseng kayak sempetin ngecek gitu, kayak ini orang yang nge-rate gue siapa sih gitu kan. Terus ya udah bener aja, ternyata dia emang seorang pro player Apex, Sera Tricky gitu. Dan itu salah satu apa ya, kayak tiba-tiba rame, gue mesti ngomong pakai bahasa Inggris pula ya kan, yang tadinya gue lagi ngobrol-ngobrol dalam bahasa Indo mesti ngomong bahasa Inggris. Kayak gitu. Itu sih, itu apa ya, menurut gue salah satu momen yang menurut gue sih berkenang banget ya, bisa kayak di rate sama pro player Apex. Itu pun 2 kali gitu. Jadi ada satu yang dari luar, satunya lagi dari Indo gitu. Sera Tricky. Yes. Tapi kalau di nama ininya, nama username Apex-nya Sera Tricky. Cuman kalau nama ininya, nama Twitch-nya Sera doang, XERA. XERA. Betul. Oh, mutualan kah? Mutualan maksudnya? Mas Adi? Kamu teh di follow? Oh iya, di follow. Wow. Jadi salah satu yang bikin gue itu saat itu juga happy gitu, kayak wah di follow sama pro player Apex dari luar lagi kan, timnya tim gede lagi gitu kayak gitu. Wow. Dan komunitas dia pada saat itu ya, komunitas dia pada saat apa namanya di rate sama dia sama si Sera ini itu sangat welcome sih. Jadi kan gue kayak ngajak-ngajak ngobrol juga kan ke komunitas-komunitasnya gitu kan. Itu mereka sangat welcome banget sih. Jadi kayak seneng aja gitu, kayak oh ternyata orang luar tuh welcome ya gitu. Kayak sangat apa ya istilahnya, kayak diajak ngobrol apapun, kayak misalnya nanya-nanya ini segala macam tuh mereka fast respon juga gitu pas kita lagi di stream gitu. Kayak gitu. Jadi benar-benar menurut gue sih saat itu gue juga langsung apa ya, kayak pas stream sih langsung kayak chaos banget sih tuh sumpah, soalnya kan rame banget chatnya, langsung kayak apa ya, yang biasanya tuh kita kayak apa namanya, yang biasanya tuh kita kayak ngebaca chat tuh kayak misalnya kayak yang jalannya tuh kayak cuma tak dikit-dikit gitu kan, ini langsung kayak tak ya Allah, pelan-pelan dalam hati gue, pelan-pelan dong. Wow. Capek juga kan.
Tapi itu sudah lama Pelan-pelan. kah? Itu udah lama. Kalau nggak salah tuh sekitar bulan, sorry, itu tahun 2022 bulan akhir-akhir bulan deh kayaknya. Sorry, Akhir tahun? bulan akhir tahun ya. Sekitar Oh, November mungkin atau Oktober gitu ya. oh Begitu. oke. Sudah terkenal sejak lama ya ternyata. itu pun gue sempet lihat ini ya Mas Adli, gue sempet kayak ngeliat apa VOD dia, apa namanya, Nyari-nyari orang. VOD dia lagi nyari-nyari orang nge-raid, betul ya kan. Terus ada yang kayak bilang iya raid him. Terus gue ngeliat chatnya si Gian ya, si Teknologi, kayak oh ya you're gonna raid him. Lupa di situ kayak lucu banget. Oh, Si teknologi Gian tahu. si Teknologi kan, si Gian kan jadi kayak ini kan, apa namanya, ngeliat mungkin ya kayak checklist yang ada di ini gua, yang ada di stream chat gua. Terus kayak Ya. mungkin dia berpikir kayak oh si Jordi di chat sama orang apa sama Twitch partner nih. Terus ini siapa nih? Mungkin dia kepo ya. Terus kayak mungkin dia ngeliat ke profilnya, kebetulan lagi live juga ternyata. Nah, dan ternyata mungkin ya pas itu mungkin gua nggak tahu ya dari POV-nya si Gian gimana. Si Gian ngeliat si Sarah ini lagi ngeliat orang yang mau di-raid main Apex. Terus ternyata gue yang lagi diliatin, terus makanya dia langsung ngechat gitu kali, kayak oh iya, you're gonna raid him, kayak gitu. Terus ya udah, pas gue ngeliat kayak percakapan pas dia mau nge-raid gitu, gue juga sempet ketawa sih, kayak aja lucu juga ternyata ya orang ini. Komunitasnya juga kayak iya raid him kayak gimana gitu kan, kayak wah aja gitu bisa di-raid sama pro player Apex gitu. Oh, oke. Kita lanjut, Jor. Boleh Mas Adik. Pertanyaan selanjutnya Cemburu. dari aku. Ini terakhir kayaknya di segmen pertama. Wow, baru segmen pertama. Wow. Mantap. Waduh. Baik, pertanyaan aku terakhir di segmen pertama. What do you usually stream on Twitch? Kemudian apakah main game single player doang atau juga open ke game-game multiplayer? Oke. Yang biasanya gue stream on Twitch sih biasanya variety. Cuman unfortunately akhir-akhir ini karena banyak kayak quest atau mission di Dota gitu ya. Halo Smo, welcome. Nah itu gue bakal nyelesain kayak quest ininya dulu sih, apa namanya, Dota, Apex kayak gitu-gitu segala macam dulu gitu. Jadi mungkin kalau misalnya itu udah kelar, baru gue bakal mainin yang biasa gue mainin, kayak horror, variety game lain mungkin kayak petualangan kayak gitu sih. Cuman untuk goalsnya sih sebenarnya sih jadi variety game ya. Cuman balik lagi karena misi-misi tadi ya, misi-misi kayak misalnya mesti ngelarin BP-nya Apex, ya kan, mesti ngelarin BP-nya Dota, misalnya kayak gitu kan. Jadi gue lebih akan mainin ini dulu sih sebenarnya, game-game Dota sama Apex-nya dulu kayak gitu. Untuk yang, tapi kalau untuk biasa streaming sih, biasanya sih kayak mungkin kalian udah sempet kayak mungkin ada beberapa yang udah kenal gue, itu ya gue mainnya horror ya kan. Mas Adi pun tahu ya kan, gue main horror. Terus kayak misalnya game-game yang pas itu gue juga pernah main kayak game-game kayak Dark Souls ya kan, kayak gitu-gitu, kayak Sekiro. Itu gue suka game-game kayak gitu kan, yang dari gue mention ke Mas Adi kayak gitu sih. Oke. Untuk itu yang biasa untuk di streaming ya. Oke. Tanya satu dong sebelum aku tanya pertanyaan dari horor sama kayak muka ganteng ya. Gimana? Hubungannya apa? Komentar Bang David. Gimana? Horor. Hah? Sebentar. Ada 2 pertanyaan, tapi aku mau tanya satu aja ya sebelum aku nanya ke pertanyaan dari viewer. Tapi kayaknya aku bakal tanya pertanyaan dari Osmo dulu ya, karena masih terkait dengan jawaban si Jordi barusan sebelum tanya ke pertanyaan dari Bang David. Baik. Game single player yang baru ditamatkan kira-kira dalam beberapa bulan terakhir adakah? Yang kayak petualangan Baru gitu. ditamatin Di stream ada sih. Apakah? Itu game yang Cilas Art, yang horor itu. Oh, selesai di dalam satu stream? Dalam satu stream, betul. Oh. Jadi ada kebetulan pas itu beli bundle, bukan beli bundle, belinya tuh dalam 3 langsung game gitu. Dan seingat gue tuh satu stream tuh selesai 2, satunya lagi tuh selesai 1 gitu kan. Nah itu yang terakhir dimainin single player sih itu sih, apa namanya, yang Cilas Art itu. Yang mencari anomali.
Bukan. Yang gue beli itu ini Mas Adli, yang Cilas tuh yang Missing Children. Jadi kita tuh kayak mesti Missing Children? nyari, yes, kita kayak mesti mencari kebenaran mengenai apa ya, bisa dibilang mengenai ini anak hilang nih pada kemana, orang tuanya pada nyariin gitu kan. Kita sebagai polisi gitu, kita sih di yang Missing Children itu main karakternya sebagai polisi gitu sih ya. Makanya main Cilas Art, betul tuh kata Joe. Makanya beliin. Oke. Nah, terus yang Missing Children itu gue tamatin. Terus ada juga yang kita nganterin paket. Kita jadi kayak kurir kurir pengiriman armada pengiriman gitu yang kayak JNE kayak gitu. Ya. Namanya Night Delivery, itu juga bagus. Itu juga gue tamat. Terus sama satu lagi tuh yang kita jadi penjaga minimarket gitu. Yang anomali itu kalau nggak salah namanya Shinkansen ya, itu belum ada sih gue game-nya. Jadi kebetulan Cilas Art tuh itu kan soalnya baru banget ya, Shinkansen ya, masih baru, masih fresh lah ya. Cilas Art yang paling baru ya kalau nggak salah. Nah itu yang baru gue tamatin itu yang tadi Missing Children, Night Delivery sama itu convenience store yang kita jadi mbak minimarket ini ya, selamat datang di minimarket. Oke. Kita lanjut Gitu. kalau begitu ke pertanyaan dari viewer. Aku Boleh. tanya pertanyaan dari Osmo dulu ya sebelum pertanyaan dari Bang David karena masih berkaitan. Yes. Drop, ini pertanyaan dari Osmo Stream. Drop skincare dong Bang, ganteng banget, aku juga mau ganteng gitu. On the serious note, kepikiran jadi streamer di market tertentu nggak? Souls game misalnya atau FPS doang? Alright. Untuk skincare, ini sih gue jujur ya, gue cuma cuci muka sih tiap hari. Cuman cuci muka tiap hari itu yang ya, cuci muka itu kan ini ya facial wash itu kan beda-beda ya tiap orang ya. Jadi gue takutnya kalau misalnya gue bilang kayak gue pakai cuci muka pakai merek brand apa, takutnya di kalian kan nggak cocok gitu kan. Kayak cocok-cocokan aja kan kita muka kita gitu kan. Kayak Betul. gitu. Jadi kalau bisa dibilang kayak skincare sih facial wash aja sih. Dan kalau misalnya keluar paling pakai sunscreen gitu sih. Soalnya kalau sunscreen itu kan dia bisa, kalau misal kita nggak pakai sunscreen kan kita bisa kayak ngeburn ini kita ya. Jadi kulit kita jadi rusak gitu kan. Kayak gitu sih paling. Biar tidak terbakar matahari. Ya, Iya. nggak rusak, nggak terbakar matahari. Kan nanti kalau terbakar matahari kan jadi ya nanti rusak lah gimana gitu kan kulit kita, jadi kayak gitu sih. Ya kayak jawabannya tadi nggak salah. Oke. Terus untuk yang serious note-nya, apakah kepikiran jadi streamer di market tertentu? Untuk market tertentu sih enggak sih. Why? Jadi lebih ke umum aja sih, marketnya kayak variety gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian tahu apa namanya YouTuber gitu ya, yang namanya Winda itu kan dia kan gue terinspirasi dari dia juga sih. Jadi dia kan mainin segala game ya, entah dia itu horror atau entah dia main game petualangan gitu. Jadi ya nggak ada market tertentu kayak misal gue mesti main kayak FPS game doang sih, nggak ada gitu. Jadi emang rencananya goals gue sih segala game yang sekiranya gue suka dan gue mampu afford buat beli itu game ya gue bakal mainin gitu, bakal gue streamingin kayak gitu. Oh oke. Gitu sih. Kata kuncinya mampu untuk beli ya? Mampu untuk gue mainin dan nyaman gue mainin sih. Soalnya kan kadang-kadang ada kayak game yang apa ya, bisa dibilang kayak mungkin kita mampu nih untuk beli nih ya. Kayak misalnya kayak Ben and Getting Over It itu kan kita sebenarnya harganya gamenya terbilang kita mungkin semua orang bisa beli gitu ya. Cuma kalau bisa kita nggak nyaman kayak anjir ini kok susah banget kan, lama-lama kan nggak bisa gitu kan ya, nggak bisa kita mainin gitu. Kayak Mas Adi bilang kan nggak suka gamenya kayak gitu. Jadi yang sekiranya kita suka yang kita suka aja sih gamenya gitu, dan kita kekiranya kayaknya kayak oh ini bisa nih kayaknya game ini gue beli kan kayak gitu. Oke, sudah menjawab kayaknya dari pertanyaan dari Osmo. Kita kembali ke pertanyaan sebelumnya. Ada pertanyaan dari Bang Bahamut Lord 888. Kalau boleh tahu, enggak juga nggak apa-apa, yang nggak usah dijawab. Berapa gift sub terbanyak dalam sejarah nge-stream di Twitch? Ingatkah? Gift sub terbanyak 5. Oh, oke. Hanya 5. Maksudnya dalam satu orang kali ngasih atau gimana?
satu kali ngasih dong seharusnya Oh, selama dalam sejarah satu kali stream. ngasih ya? Oh, 5 sih. Dalam satu Hmm. kali ngasih. Oh ya 5 bener. 5 Pit, 5. Selama dua tahunan ini kan ya? Iya, betul. Oke. Aku Karena pikir bakal lebih regularly tinggi lagi. unfortunately belum ada yang sampai kayak mungkin kayak sampai berapa sih? Kalau di Twitch itu dia kategorinya ada berapa aja? Gue lupa sih. Kategori? I mean kayak dia tuh kan ada yang 1, 5, terus ada berapa lagi? 10, ada berapa gitu kan? Oh, yang kayak misalnya 10 gitu belum nyampe sih. Dalam 10 kali nyampe, 10 kali sub tuh belum ada sih. Baru 5. Paling banyak itu. Iya, 10, 30, 50 ya kan, kayak gitu. Jadi kayak kan kalau misal kita mau give sub kan ada kayak 10, 30, 50, terus 100. Betul, kayak kata Bang Fur ada 100 juga yang defaultnya Twitch. Defaultnya Bisa- Twitch 100. Bisa sampai sampai- 1, 2, 3. Oke. Dimodif ya. Iya, bisa dimodif juga sih ya. Tapi kan maksimal Iya. 100 ya di sini tulisannya. Iya benar, maksnya 100, custom quantity maksimumnya 100 sih bener. Oh, oke. Aku pikir bakal lebih banyak lagi. No, unfortunately belum ada yang seperti itu. Paling ya kayak misalnya 5, habis itu 1 ya kan, terus mungkin ada yang 5 lagi tuh 1 kayak gitu sih. Tapi apalah artinya angka? Apalah. Arti angka. Jadinya anjing kan. Aku pikir bakal lebih Gitu. banyak lagi. Soalnya kan ini menurut pandanganku ya, kamu kan basically terkenal ya, cukup lebih lah ya. Kan dulu banget ya. Aku tidak terlalu mantengin lagi beberapa bulan terakhir, tapi dulu banget itu kalau ngelihat channel Jordi itu kan total view-nya itu kan bisa sampai 1 atau ratusan, hampir 1.000. Kan itu banyak ya yang ngecek berarti akunnya pas lagi streaming. Betul. Itu pun gue juga masalah yang ini, masalah yang view itu sih kan gue pernah dapat sampai view-nya 1000-an ya. Itu gue juga nggak ngerti sih. Kayak pas itu pun yang kayak nonton itu viewernya yang kayak misal lagi stopping by di channel gue tuh cuman 12 kayak gitu. Kenapa view-nya bisa sampai 1000-an lebih gitu, 1600 gitu kan? Itu gue juga bingung sih pas Betul. itu kenapa. Betul. Itu Dulu gue kan benar kayak masih menjadi misteri yang saat ini tuh belum bisa gue pecahkan sampai saat ini. kamu BTW nggak ngecek itu kan? Nggak ngecek kayak stream summary atau di lain-lainnya? Kalau stream summary sih paling kayak kan kalau di stream summary itu kan dia dikasih infonya kayak semacam average view-nya berapa, terus kayak unique chatter-nya berapa gitu kan. Kalau itu sih ngecek ya. Cuman kalau misal ada stream summary kayak mengenai hal-hal yang kayak view-nya kenapa bisa 1000 gitu sih gue nggak ngecek sih. Oh, tidak dicek kayak apa sih? Apa itu? Negara asal dari mana? Kan ada di bawah ya. Sebagai data analis tentu melihat hal seperti itu dong. Gue sih kalau stream summary sih gue ngeliatnya cuman yang unique chatter sampai average view aja sih, belum sampai yang kayak negara-negara gitu. Soalnya kayaknya kalau negara feeling gue sih karena gue kebanyakan ngomongnya bahasa Indo ya gue akan menetapkan ya udah viewer gue pasti saat itu yang datang juga bahasa Indo gitu. Karena kalau misalnya ada yang datang mungkin langsung cabut itu ya yang nggak ngerti bahasa Indonesia mungkin ya. Oh, I see. Mungkin orang-orang kayak kepo, tapi karena ngomongnya bahasa Indonesia jadi akhirnya mundur gitu ya. Mungkin. Atau kan kadang-kadang kayak ada orang yang kayak mungkin dia tetap mau say hi gitu, terus dia ngeliat kayak mungkin ada orang yang ngeliat kayak ininya title streamnya kayak IDN, berarti kan itu kita bisa communicate in bahasa ini juga kan, bahasa Inggris itu juga kan. Nah, ada juga yang kayak memberanikan diri buat kayak misalnya mau say hi gitu kan dalam bahasa Inggris, terus kayak kita juga kasih explanation juga sih ke dia kan. Kayak kita sorry nih kalau misalnya mainly kita bakal gue bakal ngomong dalam bahasa Indonesia karena ya kebanyakan viewer gue juga kebanyakan orang Indo kayak gitu. Tapi dia alhamdulillahnya sih dianya juga mengerti gitu ya. Tapi ya mungkin yang viewersnya bisa banyak itu mungkin karena itu kali ya. Karena ngelihat kayak kata-kata mungkin ya karena dia kayak bahasa Indo nih udah deh gue ini aja deh cari channel lain yang mungkin sekiranya bisa gue ngerti bahasanya, mungkin kayak gitu sih. But I will check sih yang tadi dibilang sama Mas Adli ya mengenai stream summary dari negara mana sih, itu menarik sih. Karena gue belum sampai kepikir sampai saat ini gue belum kepikiran yang ngecek sampai ke negara mana itu viewer gue berasal gitu. Oke, aku pribadi sih aku nggak rajin ngecek itu.
suka. rutin ya. Tiap stream pasti ya Mas Adli ya. Iya, tiap stream kemudian Nah. aku kan ngecek kira-kira ini viewer datang dari mana aja, kemudian dari situs mana aja kira-kira yang mengarahkan ke sini. Bahkan ada Betul, situs-situs yang aku tidak tahu dan ternyata mungkin dipakai oleh PR marketing. Soalnya Kalau gue kan sih pas itu Mas Adli. Pas itu gue terakhir ngecek tuh stream summary yang jadi kan ada kalau nggak salah ada klik apa ya kayak misalnya orang tuh buka stream kita tuh dari mana entah dari notifikasi yang dari email ya kan. Ada juga notifikasi yang muncul pas kita lagi buka Twitch dia muncul tuh yang di kanan atas tuh. Namanya apa ya? Gue lupa itu. Yang go live notification kayaknya ya. oh iya betul. Itu kalau misalnya ada yang pop up muncul kan itu ke dari live notification diklik. Ya betul. Kalau yang itu gue masih ngecek, suka ngeliat angkanya. Bapak nih orang yang kayak sekiranya kayak ngeliat pas gue live notification tuh mencet gitu. Terus kayak misalnya dari email kan kadang-kadang ada orang juga yang kayak mungkin notification emailnya di onin ya buat emailnya. Nah di situ juga kelihatan kan kayak kelihatan yang mencet stream kita tuh dari email tuh siapa aja ya kan. Nah kalau itu gue masih ngecek sih. Cuman kalau yang negara unfortunately belum. Baru tahu malah dari Mas Adli gitu ya. Oke. Gitu sih. Aku rajin ngecek itu. Mungkin karena emang berkaitan sama apa sih kebiasaan dan responsibility aku juga ya. Jadi aku sering ngecek begituan. Betul. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan selanjutnya dari viewer ini. Aduh cicak. Ada pertanyaan dari viewer. Bang Adi banyak ngomong Inggris. Iya, karena emang responsibility aku emang kesana kan Bang. Aku emang mostly English, kemudian tujuannya emang arah ke sana. Begitu. Meskipun mostly audiens aku masih Indonesia. So, kok malah ke aku fokusnya. Kita lanjut, ada pertanyaan dari viewer ini. Bahamut Lord 888 menanyakan boleh share resep bagi waktu stream dan IRL. Dan kalau gue lihat emang lu punya jadwal stream. Soalnya pas mau end stream bilang besok mau stream atau kagak. Adakah? Kamu punya jadwal stream? Jadwal stream nggak ada sih. Tidak Tapi ada. Soalnya kalau di end stream gue biasanya bakal bilang kayak let's see besok akan stream apa gitu. oh let's see. Jadi nggak Oke. pasti kayak mungkin bisa jadi gue bilang Apex tiba-tiba main Dota ya kan. Jadi gue nggak ada yang jadwal yang pasti gitu kan. Kalau jadwal pasti itu kan kayak apa ya, kayak misalnya kita nge-posting Twitter, kita udah bikin apa namanya kayak semacam schedule-nya gitu kan, kita posting Twitter, kita ya udah nanti viewer kita udah tahu di hari itu kita bakal main apa. Tapi kalau gue sih nggak ada sih. Kalau waktu gue kan soalnya apa ya malam doang ya free-nya tuh bakal malam doang karena dari pagi sampai sorenya kan itu gue bakal kerja gitu kan, bakal gawe ya kan. Jadi paling malam, dan itu pun gue nggak ada jadwal untuk streaming sih. Nggak ada jadwal, jadi kayak udah gue mau streaming apa main apa gitu. Tapi biasanya ya kalau malam Jumat sih ya I will prioritize kayak bakal main kayak game horror gitu ya, kayak gitu sih. Jadi sesuaikan dengan temanya aja sih. Jadi kalau misalnya main pas lagi malam Jumat mainnya horror, kalau misalnya kalau lagi apa ya kayak misalnya lagi hari biasa mungkin bisa main game dengan viewer mungkin kayak gitu aja sih. Oke, berarti sederhananya stream kapan mau aja kan ya? Nggak ada jadwal tertentu. Betul. Paling ya kayak regularly-nya sih kan kayak kita kan kalau misalnya habis gawe kan pasti kan capek tuh ya. Pasti kan kita kayak goleran kayak apa ya kayak rebahan dulu kan gitu kan. Terus nanti kalau misalnya sekiranya kita udah kayak udah makan malam, udah segala macam udah beberes ya kan, baru nanti habis itu kita ini apa namanya prepare buat streaming kan. Dan untuk masalah gamenya apa atau apa kan gue orangnya nggak bikin jadwal gitu ya. Jadi ya kayak ini aja kayak misalnya kayak yang lagi happening aja sih, kayak contohnya kayak Apex lagi season baru nih, udah stream Apex kayak gitu misalnya ya kan. Terus kayak misalnya Dota ini nih apa kayak lagi ada event juga nih ya kan, makanya ya udah stream Dota aja kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi kayak lebih kayak yang apa ya? Spontan. Pengen bilang ya. Spontanitas. Spontan yang secara spontan aja sih, spontanitas aja sih, kayak misalnya yang lagi ada event-eventnya tuh di dalam game tuh misalnya game apa, jadi kayak pas itu HSR juga
Kayak misalnya main Honkai lagi ada banner Kafka misalnya kayak gitu-gitu ya udah kita coba ngelarin main story sekalian ini deh main story sekalian coba ngegacha kan istilahnya kayak gitu kan. Jadi ya udah kalau gua sih ditanya mengenai streamingnya, jadwal streaming nggak ada, cuman sesuai dengan yang happening aja, yang lagi berjalan event-eventnya kayak gitu sih. Oke. Oke. Dari aku pertanyaan sudah habis sebenarnya. Mumpung dari viewer belum ada. Oh iya, apakah ada tidak apa? ya? Yang mana? Are you also open for multiplayer? Iya, itu kan pertanyaan dari aku tadi ya. Kan sudah dijawab tadi ya. Oh iya. Benar ya, benar. Tadi udah dijawab ya. Udah. Kita break dulu, apakah tidak apa-apa? Yes. Sudah 2 jam ternyata. Break dulu. 2 jam masih satu sesi ya. Tidak terasa. Buat ya, mumpung dari aku pertanyaan sudah habis dan dari viewer belum ada pertanyaan lagi. Setelah ini kita akan break terlebih dahulu ya. Aku mau ke WC juga sebentar. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu terlebih dahulu. Fans Jordi kebanyakan. But ya anyway. Ini ketua fansnya nih. Si Bang David ini nih ketuanya nih. Ketua fans club. Oke, kita lanjut. Ada 3 lagu. Setelah ini ada Sahabat Jadi Cinta dari Zingas. Ini tadi di-request oleh Jungtan. Kemudian ada Tak Ada Logika dari Agnes Monica. Terus ada Kekasih Yang Tak Dianggap. Lagu galau. Aduh, kenapa galau gini? Dari Pinkan Mambo ya. Setelah itu nanti setelah break kita akan lanjut ke segmen kedua, masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Radis Art aka Jordi. Oke, biar tidak terlalu lama, selamat mendengarkan 3 lagu selanjutnya.